Hello. I got my besties trying to text me. Yeah, we leaving in a minute. Is you ready? I said, look at this good, ain't easy. They said, go savage, look at cheesy. Let's go. Move out the way. If you coming with the hate, better get out my face. No, it ain't my fault that you got bad taste. Don't come for me, you're gonna lose that race. Here we are, shine like a star. We rolling up in off a bar. The bouncers are friendly, knows who we are. Don't stop, turn it all up, let the beat drop. La 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 la. Like a rock star, I'm living. Charlie Sheen vibes, I'm winning. I don't stop, I'm just beginning. So if you ain't go back to fake friends, only real ones here. Having hate in your heart that was so last year. About to top a couple bottles, make the pain disappear. Think I'm in my new world, making games this year. La 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 la. Like a rock star, I'm living. Charlie Sheen vibes, I'm winning. I don't stop, I'm just beginning. So if you ain't like a rock star, I'm living. You got me grinning. Money moves keep me spinning. La 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 la. If we drove off in the sun, oh, you know I'll never let you go. Told you I would get it. Fishing and drive, I can feel it in my spirit. If you try to burn me down, no one won't let it. I got too much faith at the top is where I'm headed. I'ma get up on the map, believe in no cap. Not to lose, I'm aware, that's a fact. I'm trying to reach my destination. Motivation, motivation. On the grind and them goals I'm trying to get. Got a vision in my mind, working hard and getting lit. Yeah. Check. Yeah. Na 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 na. Selamat sore dan selamat bergabung Nasmoko Lovers, pelanggan dan juga calon pelanggan Nasmoko dalam Zoom dan YouTube channel Nasmoko World dalam acara Customer Gathering Online dengan tema Nasmoko Healthy Talk Show yang sore hari ini mengangkat topik menjaga kesehatan otak dan tubuh di masa pandemi. Saya Dr. Grace Novita akan menemani Anda dalam bincang-bincang hangat
kita sore hari ini. Dan sebagai sebuah informasi untuk Anda bahwa kami semua yang bertugas sore hari ini telah melalui tes swab antigen dengan hasil negatif. Untuk itu, izinkan saya melepas masker saya agar suara saya dapat terdengar lebih jelas. Baik, Bapak Ibu Nasmoko Lovers, di masa pandemi yang bersama-sama kita rasakan, tentunya menuntut kita untuk bisa beradaptasi dan selalu menjaga kesehatan kita. Waktu yang kita habiskan setiap harinya untuk di rumah saja, terkadang mendatangkan rasa bosan yang begitu besar. Apalagi saat ini banyak sekali arus informasi yang rata-rata berisi berita negatif. Hal tersebut juga tentunya membuat kita menjadi khawatir dan berpengaruh juga tentunya akan sistem imun dan juga otak kita. Nah, untuk itu, kali ini Nasmoko Healthy Talk Show akan hadir bersama dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan otak dan tubuh kita di masa pandemi. Sesaat lagi juga akan bergabung bersama dengan kita seorang dokter dan guru besar dengan spesialisasi bidang bedah syaraf. Dan beliau adalah merupakan dokter pertama yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya dokter di Indonesia yang berhasil membedah batang otak pasien. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Nasmoko Lovers, pelanggan dan juga calon pelanggan Nasmoko, agar kita bisa lebih santai dan rileks, silakan untuk boleh mencari tempat yang nyaman sore hari ini. Boleh sambil disiapkan minuman atau snack Anda agar sore hari ini dapat menjadi waktu yang menyenangkan untuk kita semua. Kemudian juga pastikan agar koneksi internet Anda stabil. Kemudian nanti kami akan dengan sementara waktu mematikan fungsi mikrofon Anda. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskannya dalam kolom chat ataupun Bapak Ibu dapat memanfaatkan feature raise hand. Dan kami mohon Bapak Ibu apabila nanti Anda bertanya, mohon maaf agar pertanyaan tidak mengarah ke konsultasi pribadi mengingat waktu kita yang cukup terbatas. Dan selain itu juga mari bersama-sama kita fokus serta kita respect apabila ada yang sedang berbicara. Baik, sebelum kita melanjutkan acara pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan menyapa kembali Bapak Ibu Nasmoko Lovers. Halo, apa kabar? Dapat mendengar suara saya dengan jelas? Baik, harapannya tentunya kita semua terus diberikan kesehatan. Dan tentunya sore hari ini segera kita akan menyimak terlebih dahulu sebuah sambutan yang akan segera disampaikan dari manajemen Nasmoko Group. Untuk itu kepada Bapak Hartono Dinata, kami persilahkan. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pelanggan setia Nasmoko. Semoga Bapak Ibu semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak-Bapak Ibu pada tentunya. Kembali hari ini Nasmoko ingin menyapa pada seluruh pelanggan setia kami, sekaligus juga ingin memberikan semangat tentunya serta dukungan moral untuk kita semua ya menghadapi situasi pandemi ini. Dan setelah kita lihat bahwa sampai saat ini situasinya juga masih tetap memprihatinkan tentunya. Dan kita yakinlah bahwa setelah malam tentu pasti ada pagi, ya. Setelah gelap pasti ada terang, Bapak Ibu semua. Kita pasti yakin bahwa situasi pandemi ini akan segera berakhir dan kita kembali pada kehidupan yang normal tentunya. Nah, siang hari ini Bapak Ibu semua, kami Nasmoko ingin menghadirkan spesial talk show, ya, talk show dengan narasumber kita. Tentu Bapak Ibu semua sudah pasti sudah mengenal siapa itu Profesor Eka, ya. Kalau maaf Prof, kalau saya salah, lengkapnya itu Profesor Dr. Eka Wahyu Pramono, spesialis bedah syaraf PhD, ya. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai tips menjaga kesehatan otak dan umumnya di masa pandemi ini. Bapak, Ibu-Ibu semua bisa berinteraksi, nanti bisa mendapatkan insight apa-apa yang bisa
diberikan oleh Prof. Eka juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, Bapak, Ibu-Ibu semua, tentunya bahwa di situasi pandemi ini kami Nasmoko selalu menerapkan, cabang-cabang kami selalu menerapkan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan. Nah, jadi Nasmoko dalam melayani kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu semua di cabang-cabang kami yang tersebar di Jawa Tengah dan Yogyakarta, ya, ada 24 cabang kami selalu melaksanakan apa yang diharapkan diminta oleh pemerintah juga, tentunya dengan protokol 5M, seperti misal ya mengecek suhu badan, tentunya juga mungkin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, juga menghindari kerumunan, itu semua kita tetap lakukan. Dan cabang-cabang kita juga selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara misal baik itu di counter-counter penjualan, di area servis, kemudian di juga area CR kami juga semua kami juga dengan penyemprotan desinfektan dan juga sterilisasi di sana sini. Dan ruang tunggu pelanggan juga tentunya, sehingga proses kerja kita juga semakin nyaman. Dan pengiriman kendaraan pun, baik itu mobil baru dan juga mobil servis, kita selalu lakukan dengan protokol kesehatan, dengan penyemprotan tentunya Bapak Ibu semua. Nah, selama masa PPKM ini, ya, kami Nasmoko juga tetap aktif. Dalam arti bahwa aktif itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan online tentunya, karena kita tahu dengan situasi PPKM darurat ini kita semua sales kita semua off, ya, kita semua kerja WFH. Tadi kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan sistem online. Nah, Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan tentunya kemudahan-kemudahan penjualan, baik itu layanan bengkel, booking service melalui website kami. Ya, website kami juga ada juga di Nasmoko ID atau juga di Nasmoko App. Ya, semua dilengkapi dengan chatting ya berbasis WhatsApp tentunya, sehingga sangat memudahkan Bapak Ibu semua untuk berkomunikasi dengan kami tentunya. Ya, channel-channel yang kami manfaatkan misal dengan YouTube, Instagram, ataupun juga dengan Facebook. Semua media online kami manfaatkan, bisa kita komunikasi melalui media online tersebut. Nah, melalui hal ini semua kami ingin memastikan bahwa Toyota Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan prima, ya. Kami juga menghadirkan layanan Nasmoko Home Service tentunya, ya, Nasmoko Drive-Thru, ya, Nasmoko Express Maintenance, ya, semua itu dengan layanan cepat dan berkualitas tentunya Bapak Ibu semua. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua, pelanggan setia kami. Di usia kami yang sudah memasuki 60 tahun ini, Nasmoko selalu hadir dan juga memberikan solusi mengenai kebutuhan-kebutuhan Toyota Bapak Ibu semua dengan mudah, lengkap, dan nyaman tentunya. Semoga Tuhan senantiasa bersertai kita dan juga memberikan kesehatan yang baik kepada kita semua tentunya, dan juga kekuatan-kekuatan agar kita bisa melewati situasi ini dengan baik. Saya kira demikian dari saya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan lagi ke MC tentunya. Terima kasih Bapak Hartono Dinata atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, kali ini saya ingin kembali menyapa Nasmoko Lovers, pelanggan dan juga calon pelanggan Nasmoko. Halo, boleh dibuka kameranya terlebih dahulu? Saya ingin melihat Anda dengan lebih dekat lagi, agar bincang-bincang santai kita sore hari ini juga semakin asik. Baik, selamat sore. Senang sekali sore hari ini saya dapat menemani Anda, dan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hartono tadi, bahwa semua cabang Nasmoko sudah melakukan protokol kesehatan dan sterilisasi sampai ke detail, sehingga Nasmoko Lovers tidak perlu khawatir. Kemudian juga pada PPKM ini ada sarana untuk tetap berkomunikasi dengan pelanggan atau Nasmoko Lovers melalui media sosial, diantaranya Instagram, kemudian Facebook, website, ataupun aplikasi yang bisa Anda kunjungi.
Selain narasumber yang spesial pada sore hari ini, tentunya kami juga ingin memberikan penawaran spesial untuk Nasmoko Lovers. Yang pertama adalah untuk promo pembelian Agia dan Kalia. Apresiasi kami berikan untuk tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, TNI Polri, dan juga BUMN, yaitu dengan promo tambahan voucher senilai 1 juta rupiah. Kemudian offering promo DP 12 jutaan atau angsuran murah 2 jutaan dan dapatkan free cicilan 1 kali dengan program deal cermat. Dan juga untuk 50 SPK tercepat pada event sore hari ini, Anda berhak mendapatkan voucher tambahan senilai Rp500.000. Kemudian juga untuk Anda yang ingin melakukan pembelian Avanza, dapatkan gratis asuransi 1 tahun apabila Anda melakukan pembelian secara cash. Kemudian apabila Anda melakukan pembelian secara kredit, minimal mengambil asuransi all risk 2 tahun, mendapatkan tambahan diskon 3 juta rupiah dari TVC. Kemudian juga hanya dengan DP 20 jutaan saja, Anda dapat membawa pulang Avanza. Nah, kapan lagi nih hanya dengan 20 juta langsung pulang bawa mobil. Selain itu juga kami menyediakan promo trade-in atau tukar tambah mobil lama melalui Nasmoko Auto Gallery, yaitu dengan tambahan 2 juta untuk mobil Toyota baru Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk program after sales-nya nih, Bapak Ibu ada promo service yang akan kami berikan untuk Anda secara spesial, yaitu hanya dengan Anda di rumah saja, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk dapat menikmati layanan Toyota ke rumah atau Nasmoko Home Service, yaitu dengan pick up delivery via Nasmoko aplikasi atau website, atau juga dengan chat ke kolom komentar nomor WA Anda. Kemudian juga dapatkan gratis servis berkala sampai dengan servis ke-6 atau 50.000 km. Kemudian juga kami menyediakan layanan drive-thru service, yaitu hanya dengan menunggu selama 15 menit saja. Bapak Ibu tidak perlu turun, jadi kami akan memberikan layanan drive-thru, tetapi layanan ini tersedia hanya di Nasmoko Majapahit dan Nasmoko Magelang. Feel the experience. Baik, dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita akan segera menyaksikan video profile dari narasumber kita sore hari ini. Selamat menyaksikan. Habis ini masuk sesinya Prof. Ini sudah mulai banyak Dokter Eka sedang operasi 4.000 pasien. Profesor Dr. Eka J. Wahyu Pramono, spesialis bedah syaraf konsultan PhD. Beliau saat ini menduduki posisi sebagai Dean of Pelita Harapan University Medical School Indonesia, Professor and Chairman Department of Neurosurgery Pelita Harapan University Medical School Siloam Hospitals Indonesia. Beliau juga sebagai visiting professor di berbagai universitas yang ada di dunia. Salah satunya adalah di Harvard University Medical School. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Salah satunya, beliau merupakan founder of Yayasan Otak Indonesia. Sebagai informasi, saat ini beliau juga masih aktif praktek di rumah sakit swasta di Karawaci, Jakarta, yang kita tahu bahwa beliau itu memiliki pasien ribuan dan sudah berhasil beliau sembuhkan.
Dan beliau juga pasti merupakan idola saya karena beliau dikenal sebagai Grandmaster of Brain yang telah diakui bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di dunia internasional. Baik, sesaat lagi kita akan segera terhubung dengan beliau. Kembali Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya. Nanti kita akan langsung bertanya kepada Prof. Eka yang sesaat lagi akan bergabung. Bapak Ibu boleh menggunakan fitur raise hand ataupun boleh menggunakan kolom chat untuk mengutarakan pertanyaan Anda. Namun sekali lagi mohon maaf sekali Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan pertanyaan yang tidak mengarah ke konsultasi pribadi. Mengingat peserta kita yang sangat banyak sore hari ini dan juga mengingat waktu kita yang cukup terbatas. Baik. Kembali Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih menutup kameranya. Halo, apa kabar? Boleh membuka kameranya karena sesaat lagi kita akan segera terhubung dengan Prof. Eka. Mungkin Bapak Ibu juga ingin secara langsung menyapa beliau yang di masa pandemi ini saya yakin beliau cukup padat jadwalnya menghadapi pasien-pasien dan kondisi rumah sakit. Namun sekali lagi beliau menyempatkan waktunya sore hari ini untuk dapat menyapa kita. Baik. Selamat sore Prof. Eka, apakah sudah mendengar suara saya dengan jelas Prof? Suara saya terdengar jelas Prof? Ya, bagus sekali, selamat sore semuanya. Baik, selamat sore Prof, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas sekali. Jelas, baik. Profesor, apa kabar Prof? Baik, selamat sore. Baik, luar biasa. Kondisi rumah sakit gimana nih Prof? Kenapa? Kondisi rumah sakit di masa pandemi ini bagaimana Prof? Wah, rumah sakitnya serem. Serem ya Prof ya? Baik. Oh, kalau tidak salah Prof saat ini juga sedang berada di rumah sakit ya Prof? Iya, kalau kita di sini ada dua building ya, dua bangunan. Yang sekarang aku berada ini yang non-COVID. Jadi non-COVID, satu COVID, begitu dibedakan. Baik, nah seperti yang mungkin kita ketahui bahwa Prof juga sempat terpapar virus ya, COVID ya Prof, betul ya? Nanti mungkin juga bisa menceritakan pengalamannya ya Prof? Iya, siap. Baik, dan baik tanpa berlama-lama lagi tentunya Prof, Bapak Ibu juga Nasmoko Lover yang hadir. Oh ya Prof, ada salam yang harus saya sampaikan dari pasien-pasien Prof yang berada di Jawa Tengah dan sekitarnya yang mungkin saat ini belum dapat bergabung. Salam untuk Prof Eka katanya. Baik, Prof, sepertinya kita semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Prof. Untuk itu kami persilahkan Prof Eka. Terima kasih Dr. Grace. Jadi selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian semua di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah juga serem ya, bukan cuma Jakarta ya. Saya baca di koran, makin baca makin pusing ya. Jadi hari ini juga katanya Sri Sultan di Jogja juga udah ngopo meneh katanya gitu. Jadi terus terang udah timbul pesimisme di banyak orang ya. Ya itu wajar saja. Capek ya, memang capek sekali. Jadi sekarang sore ini kita setuju lah ya, kita berbincang-bincang di hal yang lain, sisi yang lain ya. Jadi kalau ngomong COVID terus memang nggak ada habisnya dan membuat kita makin gemeter. Ya. Ada baiknya kita cari topik yang lain yang related ya. Oke, saya mulai dengan slideshow kita ya. Nanti setelah itu dipandu acara tanya jawabnya ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang di depan ini gambaran kayak listrik-listrik itu otak kita ya. Kalau di Jawa Tengah itu otak goreng mahal banget, Grace. Pak Hartono ya. Pak Hartono udah nyicipin otak goreng belum? Atau wah, itu makanan favorit saya, Prof. Tapi saya terus terang takut kolesterol, Prof. Ya memang begitu, jadi otak itu, aduh dulu juga aku seneng gurih banget. Cuma apa namanya setelah jadi bedah otak itu rada serem juga makannya. Nanti Chris mungkin ada tebakan itu untuk para pemirsa ya, nanti yang nebak itu
disiapin hadiahnya sama Pak Heribertus ya. Jadi pertanyaannya ya, ini otak kita itu berat 1,5 kilo kira-kira. Oh ya, itu ada 2 belah itu kanan kiri itu ya. Nah jadi otak itu gurih banget, itu memang gurih banget kan, itu di dadar sama telur aja minta ampun gurihnya. Waduh Prof, sore-sore jadi lapar nih Prof ya. Boleh jawab ke Grace ya nanti apa namanya, pertanyaannya ilmiah ini ya. Jadi kenapa otak itu gurih banget? Pertanyaan begitu ya. Jadi itu ilmiah loh ya. Jadi nanti boleh jawab, yang menang dapat voucher dari Pak Hartono, dari Pak Heribertus ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini otak kita yang kita bilang gurih banget itu tuh waktu saya ngomong nih ya, ini ada proses listrik ini berkedip-kedip di dalamnya ya, benar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga di rumah sana mendengarkan, kalau mendengarkan dan ngerti pembicaraan kita itu juga gitu, itu berkedip-kedip di area tertentu dari otak itu ya. Jadi otak itu ternyata meskipun kelihatannya diem gitu ya, tapi itu proses listrik terus menerus, nggak pernah berhenti. Bapak Ibu tidur pun otaknya kerja terus loh, luar biasa ya. Jadi kita kan disuruh istirahat jam tertentu tidur, otak itu nggak tidur, tetap listriknya jalan terus ya. Itu luar biasa ya. Jadi ini superkomputer yang mengendalikan seluruh hidup kita ya. Nah jadi animasinya begini ya. Jadi otaknya 2 belah kembali lagi ya. Nih, nah yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu, ini disebut otak yang primitif ya. Jadi orang menyebut juga limbic system ya. Ini otak primitif ini sama, binatang juga punya, kita juga punya. Nah yang di luar ini otak neokorteks, otak modern namanya, ini dia. Ini kenapa kalau ditanya kita, apa sih bedanya manusia itu dengan binatang? Binatang itu bisa lebih ganteng loh ya. Cuman bedanya di sini, jadi manusia itu kan, Pancasila kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah pertanyaan kita, beradab itu apa coba? Beradab itu ya tadi itu. Karena kita mempunyai otak yang modern, itu yang membuat kita ada peradaban, ada tata kramanya, ada sopan santunnya, itu semua di namanya otak modern mungkin. Nah, sedangkan kembali lagi otak primitif kita ini limbic system, ini ada segala macam nafsu ada di sini, nafsu marah, nafsu makan, nafsu seks, nafsu segala macam nafsu ya, apa namanya, pengendalian diri, semua itu di sini. Binatang juga ada, sama kan? Itu kalau kita melihat kuda itu, kuda jantan kalau lagi nafsu, naik aja kuda betina, dia nggak peduli punya siapa. Nah kalau manusia naik ke pasangan orang kan bisa digablok suaminya. Kan begitu dong. Karena apa? Karena manusia itu tadi itu. Jadi tempat yang primitif ini, limbic system ini, nafsunya gede. Semua sama. Tetapi ada otak di atasnya lagi yang mengendalikan nafsu ini gitu loh kira-kira ya. Jadi mau makan soto ya bayar dulu atau pesen dulu bagaimana kan, itu ada tata keramanya. Kan begitu, kita kalau anjing di jalanan makan roti, makan aja kan begitu, nggak ada urusannya. Nah ini beda prinsip kita dengan binatang ya, bahwa kita itu otak yang di dalam ini, yang limbic system semua punya. Nah yang di atas ini binatang nggak punya, atau ada tapi tipis banget, paling-paling mengenal sesuatu. Tapi yang beradab itu ya manusia itu, makanya kita sebut manusia itu ciptaan yang tertinggi itu karena beradab ini. Ya kan, sekarang bisa naik mobil yang bagus-bagus, promosinya Nasmoko tadi toh, pakai AC, pakai apa, itu semua kan karena otak modern kita. Kalau enggak kan jalan kaki, manusia purba itu kan begitu ya. Nah, jadi itu otak kita. Jadi inilah sel kita ya, otak tadi yang 1,5 kilo isinya kayak begini. Jadi ini namanya sel otak atau neuron ya, isinya itu sel-sel yang ada rambutnya banyak sekali ya. Jadi kalau orang Jawa namanya onggoinggi itu ya, onggoinggi tahu nggak Chris? Itu yang rambutnya banyak banget ya. Dan kita lihat nih ya, rambut ini akan bergandengan dengan rambut sel yang lain. Nah, gandengan rambut ini itu bahasa inteleknya namanya sinaps. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kita akan melihat bahwa sel otak ini kira-kira jumlahnya itu 100 miliar yang dipunyai oleh semua manusia. Semua sama. Nggak bisa minta lebih, nggak bisa. Dan sampai detik ini kalau sel ini mati, itu nggak ada gantinya loh. Hati-hati ya, makanya kenapa kita tip hari ini adalah menjaga otak. Karena ini begitu mati, rusak, naik mobil, nubruk, kebanteran, otaknya benyok, ini rusak, mati, nggak bisa ganti lagi, nggak bisa. Ini nggak bisa numbuh lagi. Nah yang bisa numbuh itu ternyata ini namanya sinaps, gandeng-gandengannya ini bisa numbuh ternyata ya.
Jadi manusia itu seperti ini proses listed semua ya. Kembali lagi, saya bicara itu berpendar-pendar semua loh, Bapak Ibu pemirsa menikmati di sana mikir-mikir kan yang ditawarkan Nasmoko itu bagus nggak, itu proses ya. Nah ini gandengannya ini namanya sinaps ya. Jadi Bapak Ibu kita mempunyai 10.000 sinaps satu sel, jadi jumlahnya 10 pangkat 15. Gede banget loh, makanya ini komputer super komputer. Nah ternyata sinap itu yang kuning tadi ini ya, ini tuh kalau kita semua itu menjadi manusia yang aktif ya, nyoba ini, eksplorasi, eksperimen, pokoknya yang nggak mau nerima, pengen ini, pengen itu, dilakukan itu tuh nambah sinapsnya ternyata ya. Jadi itu proses yang nambah terus, manusia hidup makin pinter. Nah ini tuh bisa nambah ya, jadi selnya nggak bisa tapi sambungannya ini bisa nambah. Nah kembali lagi, kalau kita jadi manusia yang aktif ya, jadi jangan pensiun ya, meskipun di pensiun dari Nasmoko jangan diem aja. Kan sudah ada persiapannya ya, kalau bisa jadi orang yang pinter banget, sehingga nggak sampai dipensiun oleh Pak Hartono atau Pak Simon. Tapi kalau kepaksa harus pensiun, udah ada cadangannya. Mau ternak lele, buka rumah makan, buka salon, itu semua begitu ya, itu manusia hidup. Nah, kalau orang bule tuh, orang Belanda itu nanya pensiun, itu kan begitu, udah tiap hari ke pantai, bawa buku komik, makan jeruk, minum jus. Nah, itu pokoknya hidupnya udah santai aja itu. Itu prinsip, beda prinsip. Orang yang namanya pensiun, seperti orang-orang di barat pada umumnya, dan kita. Kalau Indonesia itu malah, mana mau. Yang udah tua-tua pun jualan nasi ayam lah misalnya begitu ya. Jadi itu semua membuat otak kita hidup. Ya, itulah bedanya. Jadi kalau kita aktif terus, ya jangan pasif, jangan diem aja. Kalau kita diem aja, diem itu termasuk orang mainan game online, orang ketagihan sosmed, itu termasuk aktif tapi tidak produktif ya, nggak ada produksinya. Oke, jadi otak kita yang 1,5 kilo tadi bisa jadi menghasilkan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang mempunyai sesuatu yang ditorehkan untuk negara. Ya, ini misalnya, ini idola saya itu sekarang Pak Makarim ini. Pak Makarim itu hebat banget loh. Dia itu bayangin, dia itu ngubah nasib jutaan orang dengan Gojek itu toh. Namanya gojol-gojol itu. Bayangin, orang gojol itu dulu orang yang males. Cuman di rumah tiap hari ngobrol, rokok. Dia itu dengan adanya gojol, kan dibilangin, kamu kalau rajin ngojek itu ya, itu belasan juta loh per bulan. Kan begitu dong. Jadi oleh Pak Makarim ini ditantang, yuk kalau males ya sudah, sana aja itu. Aduh, nggak tahu lah jadi apa nanti. Kira-kira begitu. Tapi kalau rajin bisa maju. Nah, jadi saya appreciate sekali loh ya, beliau itu mengubah nasib banyak orang yang mau rajin. Nah, ini ada Bill Gates, ada semua orang itu orang-orang hebat-hebat semua. Nah, tentu saja kita nggak usah niru-niru yang hebatnya segitu ya, tetapi kira-kira kita itu, otak kita itu sudah menghasilkan apa ya, udah produksi apa untuk lingkungan kita, kan begitu dong ya. Nggak usah gede-gede banget, tetapi sesuatu yang cantik, yang berguna untuk sesama kita, kan begitu ya. Sebab ini adalah sisi positif dari otak kita memproduksi sesuatu. Ada juga sisi negatif. Ini juga orang-orang pinter loh. Ini orang-orang pinter yang bisa ngerancang, coba bayangin. Yang namanya Black September dulu, masa pesawatnya itu bisa dibajak sampai ditubrukin di Menara Kembar, itu kan pinter banget. Sudah diselidiki berapa tahun itu. Cara pembajakan itu kan begitu ya. Ini orang-orang pinter. Cuman hasilnya negatif. Hasilnya itu membuat orang lain celaka, bunuh orang lain, kan begitu dong ya. Jadi kembali lagi brain kita, otak kita itu ada dua produksi, positif atau negatif. Nah, itu bisa dikembangkan ternyata ya. Next time kita kalau bisa bicara itu, karena di bagian otak kita itu ada bagian namanya berbuat baik, itu ada. Nah, itu tergantung. Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa punya anak masih kecil, itu dipupuk atau enggak? Kan begitu dong kira-kira ya. Itu beda sekali ceritanya ya. Jadi para pimpinan Nasmoko itu udah pasti pernah ke Jepang. Karena kan jualannya Toyota ya, kiblatnya ke Jepang. Jepang itu contohnya begitu. Jadi, dari kecil tuh anak-anak dididik sedemikian rupa sehingga otak baiknya itu berkembang. Ya kan, saya itu waktu kapan ya, sebelum COVID itu memberi kuliah di Tokyo ya. Nah, kuliah keburu-buru karena mereka kan tepat sekali kalau janjian ya. Dulu pergi kasih kuliah, baru ngeh kalau dompetnya ketinggalan.
apa namanya, dompet yang isi dolar itu ya. Nah, saya balik lagi ke hotel, kan sudah check out itu. Sampai sana, pegawainya bilang, Pak, iya nih loh ketinggalan ini, coba Pak dicek masih utuh nggak? Dia itu masih utuh dolarnya, berapa ribu aku lupa. Itu bener, kenapa? Karena orang Jepang itu dari kecil dilatih, kalau ada nemu barang itu diberitahu anaknya itu bukan punyamu loh ya, jangan diambil. Jadi dia tuh nggak ditakutin aneh-aneh loh ya, tapi dibilang itu bukan punyamu, jadi ya sudah jangan diambil. Itu saja prinsipnya, sederhana ya. Itu beda. Oh di Indonesia nih, aduh kadang-kadang ya sorry ya, ini negeri kita tapi kadang-kadang ya begitu tuh. Ada yang begitu ya, ada tapi jarang banget. Kan begitu ya, kemarin saya itu waktu kena COVID, aduh saya lagi isoman di suatu tempat gitu kan, kena COVID, oksigennya udah turun, udah panik lah kita cari rumah sakit, udah pergi bersama beberapa yang menemani saya itu, dompet saya tuh ketinggalan di sebuah rumah itu. Baru berapa jam, dompetku nggak ada loh. Dicari lagi udah hilang dompetnya itu. Padahal itu jarak cuma berapa menit dari tempat isoman ke rumah sakit COVID itu ya. Sampai sekarang nggak kembali tuh. Aduh, semua juga SIM-nya, KTP-nya udah bablas. Aduh, saya kadang-kadang juga jengkel, ini kok ya nggak mau kembali. Itu lah, duitnya ambillah 2 juta, tapi balikin dompetnya nggak ada tuh. Jadi kira-kira nggak ngerti lah. Kalau hilang ya nggak ngerti lah ceritanya. Tapi kira-kira begitu, kadang-kadang kesel ya. Hal-hal seperti itu, aduh kok ya teganya ya. Itu ada KTP, ada SIM, ada kartu kredit. Ya nggak apa-apa, tapi kan mesti ngurusin lagi satu persatu. Jadi itulah kira-kira bedanya secara umum ya. Ini kita tidak menjelekkan orang, tapi secara umum begitu tuh. Oke, jadi kembali lagi, otak kita itu akan membawa kita, Indonesia ini mau kemana? Kita mau jadi negara maju nantinya, mengejar ketertinggalan kita dengan negara maju, atau cuman bekah beku begini. Kalau orang Jawa ngomong bekah beku ya, muntrek di sini terus gak beres-beres. Kapan majunya kan begitu kira-kira ya? Nanti kalau kita nggak maju-maju, kita dijajah orang lain. Ya dulu zaman Londo itu kan kita dijajah Londo pakai bedil kan 350 tahun. Ganti Jepang juga pakai bedil karena waktu itu kita nggak bisa bikin bedil kan begitu ya. Nah sekarang beda lagi, dijajahnya kita tuh pakai teknologi, pakai macam, udah ya begitu kan kira-kira. Sekarang kita semua pinter komputer, tapi kan nggak ada seorang pun Indonesia yang bisa bikin komputer. Jadi yang menang siapa? Yang jualan komputer itu kan Amerika atau Cina atau kan begitu kira-kira. Nah mobil nggak tahu tuh Pak Hartono bagaimana itu. Mobil kan sekarang masih assembling kalau nggak salah ya. Assembling itu dalam arti menunya masih dari Toyota sana, tapi belum original dari orang kita. Nah, kapan misalnya putra-putri kita bisa bikin yang semua versi Indonesia? Nah itu tantangan besar. Nah itu teknologi, udah pasti teknologi. Jadi kita suka tergantung banget sama orang lain teknologi. Kan begitu ya kira-kira. Nah ini mudah-mudahan ya para pemirsa jadi tergelitik hatinya bagaimana kita memajukan bangsa kita. Jujur banget dengan adanya pandemi ini kita tahu, aduh semua kelihatan begitu lemahnya kita itu kan begitu dong. Aduh jangan tanya di kesehatan, oksigen aja nggak cukup misalnya begitu. Nah contohnya begitu ya, begitu banyak kita ketertinggalan dengan negeri asing. Nah ini tantangan besar. Bagaimana? Yang muda-muda itu tertantang atau tidak? Kalau tertantang baru kita bisa mulai maju ya. Nah ini COVID yang saya perlu sharing sedikit ya. Itu kalau sampai pasien itu ke ICU nggak sadar, aduh kemana-mana dampaknya ya. Jadi kalau nanti dia survive itu kerusakan tuh termasuk ke otak ya. Jadi memang COVID itu nggak ngerti persis sampai sekarang belum diselidiki apakah bisa langsung menyerang otak atau tidak, itu masih teori ya. Tapi yang jelas, yang namanya COVID itu kalau sampai, aduh kemarin paru-paru saya itu sampai putihnya 1/3. Itu kalau udah putih, parunya putih semua udah langsung mati. Nah itu efeknya pasti kemana-mana, nanti ginjalnya rusak, semua rusak. Jadi namanya badai COVID ya. Badai sitokinnya itu luar biasa. Ya, jadi hati-hati pesannya Pak Hartono tadi ya. Itu prokesnya itu nomor 1. Udah nggak ada cara lain lagi ya. Nah sekarang ini kita lagi pada puncaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi Indonesia itu sekarang terkenal di luar negeri karena nomor 1 di dunia. Nomor 1 angka yang kematiannya, nomor 1 angka positifnya. Aduh makanya kalau lihat koran memang serem ya. Aku juga baca serem kok. Tapi udahlah sekarang hari ini kita bicara otak aja. Karena ya kembali lagi baca ya dikit aja, kalau baca terus tiap menit urusan ini kan juga serem, nggak ngapa-ngapain kita nanti ujung-ujungnya kan begitu. Karena kembali lagi kita toh harus survive kan begitu ya.
survive. Oke, jadi ini angka kematiannya ya, terutama Bapak Ibu yang lansia kayak saya itu hati-hati ya. Kalau kita kena COVID itu kemungkinan matinya 30% lebih loh ya. Jadi lansia itu lebih hati-hati dari yang muda, bukan yang muda nggak bisa meninggal, bisa ya. Tapi kemungkinan lansia lebih gede. Nah, jadi terapkan tadi ya, pokoknya jangan kerumunan, pakai masker itu memang susah. Tapi ya kembali lagi, toh harus. Kalau kita mau selamat ya harus begitu. Kecuali nggak mau selamat. Kalau mau coba silakan. Sekarang kalau pasien mau telepon ICU setengah mati, nggak ada, penuh, serius ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ceritanya, saya bulan apa itu ya, awal Juni itu ya, ini ke Semarang itu, terus terang saya teledor ya. Waktu itu sudah landai kurvanya kan, saya udah vaksin, aduh di Semarang itu begitu turun dari airport langsung nih masak sendiri sup goreng sahabat. Di mana itu? Di Puri itu ya. Langsung itu semua gudeg. Aduh, tentu waktu makan nggak pakai masker nih, lihat malah ikut ngamen itu, terus terang ya itu kebodohan saya. Bapak Ibu jangan nyontoh ya. Ini careless, nggak boleh. Udah sekarang nggak ada lagi makan di luar, believe me ya. Hampir saja kelewat saya. Habis itu juga, aduh karena saya itu juga keras kepala. Dari Semarang, terus 3 hari udah agak greges-greges tuh ya. Tapi tetap saya pergi ke Balikpapan, karena Balikpapan itu ada seorang dokter yang minta dioperasi begitu ya. Saya nggak tega, saya terbang ke Balikpapan. Sampai sana juga gitu, ini makan di restoran, ada anak kecil jualan klepon. Beli nggak tega, karena ingat masa kecil saya juga jualan begini ya. Nah itu juga gitu, nggak pakai masker. Aduh, habis itu workshop lagi sampai akhirnya seminggu kemudian sampai ke Bandung baru ambruk bener. Nah ini di Semarang ini, di Semarang itu Pak Simon, Pak Heribertus ya. Aduh itu terus terang saya nggak tahu, jujur nggak tahu di mana kenanya. Ada kemungkinan di Semarang, ada juga kemungkinan karena saya masih kerja di rumah sakit. Nah, waktu di sini kan juga buka masker ya. Ini, aduh Pak Heri, ini kemarin tuh rame banget loh. Kalau dipikir ulang itu memang ratusan orang ada di gedung-gedungnya antik itu loh, di Semarang itu loh ya. Aduh, jangan ulangin lagi dah. Serem banget. Ini memang masih pakai masker. Begitu makanan keluar kita buka masker. Padahal itu memang terus terang mondar-mandir, ratusan orang loh. Jadi udahlah, jangan ulang lagi. Ini kembali lagi saya nggak tahu di mana, tapi hati-hati ya, tanda kutip. Benar-benar ini pengalaman pahit yang jangan diulang oleh siapapun ya. Nah ini saya masih workshop, setelah itu greges-greges masih ke Balikpapan. Akhirnya ini saya menghadiri ucapan ada terima kasih baru, kami sampaikan pula kepada guru besar tamu saya yang telah berkenan hadir secara luring. Profesor Dr. Eka Yulianta Wahyu Pramono, dokter, spesialis bedah saraf konsultan. Baru itu setelah itu, aduh, ini paru-paru saya putih sudah sepertiganya putih, ini COVID ini. Ini paru-paru saya. Aduh, sampai tim saya, teman-teman saya di rumah sakit lihat pada nangis, ini bisa kelewatin. Karena paru-parunya sudah putih sepertiga. Aduh, tetapi rupanya Tuhan belum kasih pulang karena kerjaan masih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian kembali, jangan contoh ini pengalaman jelek saya. Nah, pada waktu saya dirawat di rumah sakit COVID itu ya, aduh jangan tanya. Jadi saya ceritakan, saya itu orangnya kan nggak bisa diem ya. Waktu di rumah sakit saya tuh lihat, jalan-jalan lihat ICU seperti apa. Jadi teman-teman nakes, Bapak Ibu sekalian, nakes yang sekarang orang mengatakan semua, aduh nakesnya udah capek, udah habis-habisan, itu bener loh, hati-hati ya. Nah ini Bapak Ibu rumah sakit yang saya dirawat itu di Kelapa II ya, itu bagian UGD-nya emergensi udah tutup, nggak bisa terima pasien. Karena kalau dia terima pasien nggak tahu taruh mana, jadi udah tutup tuh. Yang datang itu adalah orang-orang yang janjian dulu, sudah dikasih tempat baru datang. Nah ini tempat untuk ngedrop pasien saja ya, jadi UGD-nya jadi ngedrop, langsung di PCR sama yang nunggu di sini ya. Nah ini video ini saya buat cepat supaya tidak melihat wajah dari pasiennya, security-nya semua. Ini sudah, jangan tanya, mereka pakai aspan begitu 8 jam sehari. 8 jam itu orang-orang makan kencing itu nggak bisa ngapain. Nggak boleh makan, mereka seperti itu. Nah, jadi kita istirahat. Itu saya lihat teman-teman, aduh, tidak ampun ya. Jadi ini dia ini yang korban itu semua pasien. ICU-nya itu dari berapa kelas dipaksa jadi 30 sekian, itu semua. Oh, jadi ini ruang istirahat nggak ada seorang pun yang bisa istirahat. Ini semua klinik sertifikat itu semua
Ini tuh, bayang nggak? Ini kena jadi semua full. Jadi kalau ada orang masuk ICU itu mau panggil perawat aja gimana panggilnya? Perawatnya juga pas-pasan tenaganya. Juga itu ya, ada dari ini, ada benar-benar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang masih sepelein itu hati-hati tuh. Jadi begitu kerjanya mereka tuh tengah nasi yang sore pagi malam gitu ya. Nah itulah kita yang terjadi semua ini sakit gitu ya, pengorbanan mereka itu. Kalau banget sudah bertanya apa ya. Ini asramanya kayak begini ya. Jadi mereka itu kadang-kadang anak COVID itu nggak pulang karena kerjanya terus-terusan di asrama begitu. Nih jadi asrama tuh dingin. Aduh saya tuh ini contohnya, ini ada relawan-relawan yang saya sakit itu mau nengokin ngambil kopi boleh nggak boleh, tapi kalau bawa 400 ya saya pegang nggak bisa makan sendiri. Karena makasih harus dibagi. Karena apa? Jadi Bapak Ibu saja kadang-kadang kirim begini aja mereka tuh serius. Mereka nggak pernah mengharapkan sih yang aneh-aneh gitu, tapi ada something, kalau orang boleh mengatakan small is beautiful ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bisa buat sesuatu yang positif, kirim-kirim mereka di nakes di sebelah kita itu, luar biasa jasanya ya. Semua saja. Jadi kalau ada open besok awalnya 400 ya, satu ini roti, ada juga nasi gudeg tuh, nasi gudeg model Abimanyu itu ya, dibuat 400 porsi ya. Jadi kembali lagi Bapak sekalian ya. Terima kasih Bro. Ini. Terima kasih Bro. Selamat ya hal kecil-kecil begini ya. Jadi itulah Bapak Ibu pengalaman saya waktu kena COVID ya. Kembali lagi nomor 1, jangan ngulangin pengalaman saya. Kembali lagi ya, ini saya masih hidup pun atas doa semua teman-teman ini, karena aduh luar biasa serem situasi saat itu ya. Lab saya udah jelek, benar-benar serem ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya, kita kalau bicara COVID nggak ada habisnya, nanti jatuhnya serem banget dan serem nggak apa-ngapain. Oke, sekarang ada beberapa strategi yang kita bisa lakukan untuk tentang otak kita bagaimana. Nomor 1 supaya kita tetap survive ya. Nomor 1 jangan sampai kena COVID. Ini adalah malapetaka, ini adalah pandemi seluruh dunia susah ya. Kita semua susah ya, udah susah udah pasti. Nah, tetapi selama susah ini kita berbuat apa begitu kira-kira ya? Karena jangan sampai nanti kalau pandemi selesai kita nggak ngapain. Nah, khususnya untuk urusan otak ini ya, kita bagaimana menjaga otak kita ya. Oke Bapak Ibu sekalian, otak itu secara umum ya kita golongkan ya, penyakit otak itu ada yang curable. Curable itu bisa dibereskan ya. Ada yang avoidable itu bisa dihindarkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian harus jadi duta besar kita itu untuk menghindarkan bagaimana caranya. Ada yang bisa dikontrol, tapi ada juga yang uncurable. Uncurable nggak bisa diapa-apain. Benar-benar nggak bisa sampai detik ini ya. Ada juga yang disable maker, membuat cacat. Aduh, amit-amit ya. Ini otak ini bisa membuat cacat kita, dan itu yang berat untuk membuat celaka pasiennya, keluarganya, dan lain-lainnya. Ini contohnya yang curable. Nah ini contohnya itu seorang wanita muda ya, 29, ini kita operasi ya, kita operasi ini adalah batang otak, ada tumor, ini CT scan ya, MRI ya, ini ada tumor di batang otak. Batang otak itu suatu sentralnya otak kita ya, otak kita yang 1,5 kilo tadi, yang pusat komputer itu sentralnya itu segede jempol. Nah, Bapak Ibu lihat jempol tangannya itu ya, segede jempol di tengah-tengah otak agak belakang, itu namanya batang otak. Nah, batang otak itu sentralnya, sebab kalau batang otak itu mati, dibilang orangnya udah mati batang otak ya. Nah, Bapak Ibu, ibu muda ini kena tumor di batang otak, dia lumpuh semua, sudah berminggu-minggu di rumahnya, udah nggak ada yang bisa menolong.
Nah, waktu itu bapaknya datang pada kita, gimana nih Pak? Ya Pak, ini harus dioperasi, ini sulit sekali. Sulit risiko, tapi kalau memang harus usaha, harus operasi. Nah, akhirnya Bapak itu setuju, operasi. Nah, Bapak itu kembali lagi dia ke itu ya, ke bagian pendaftaran tuh, dimintain uang muka dan sebagainya. Wah, ketawa-ketawa dia, nggak punya aku uang muka. Nah, akhirnya si Bapak datang, Bapak Ibu sekalian, ini dokter itu kayak begitu ya. Kadang-kadang dokter itu ya kalau pasien bisa bayar ya seneng lah, udah pasti lah ya. Apalagi kalau pasiennya yang VIP ya seneng lagi. Baik, Nasmoko Lovers. Nah, kembali kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Eka yang tentunya membuat kita semua jadi lebih aware lagi tentang kesehatan otak. Mungkin selama ini Anda yang sedikit mengabaikan kesehatan otak bisa lebih kali ini lebih aware lagi. Dan Prof. Eka bagaimana, apakah sudah bisa melanjutkan paparannya? Dan tadi juga Prof. Eka sempat mengajak kita berkeliling rumah sakit, kita menyaksikan tenaga kesehatan di rumah sakit yang begitu kewalahan, begitu mencurahkan banyak tenaganya untuk mengatasi pandemi ini. Nah, tugas kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus tetap menaati protokol kesehatan yang benar. Baik, Prof. Eka bagaimana? Apakah sudah kembali mendengar suara saya? Baik, tentunya juga Nasmoko Lovers, kembali nanti kita akan menyimak paparan selanjutnya dari Prof. Eka. Silakan, Prof. Baik, Prof. Bagaimana, Prof? Apakah sudah bisa dilanjutkan? Grace, saya dengar dari tadi, halo, masalah ya, halo? Mohon maaf, Prof. Kami kurang jelas mendengarkan. Sudah dengar, Grace? Halo? Baik, sudah, Prof. Sudah terdengar cukup jelas. Terima kasih, Prof. Silahkan, Prof. Oke, jadi kita ulangi ya. Jadi gangguan di otak itu ada beberapa. Halo, Grace, sudah dengar? Baik, sudah terdengar cukup jelas, Prof. Terima kasih. Silakan, Prof. Oke ya, jadi saya ulangi nih ya. Jadi apa namanya, gangguan di otak itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang apa namanya bisa dihindarkan, ada yang bisa dikontrol, ada juga yang tidak bisa disembuhkan ya. Nah, kita mulai ini contohnya ya. Ini contohnya adalah seorang apa namanya, seorang wanita muda. Ya, wanita muda ada tumor di batang otak yang pecah ini ya. Nah, halo Grace, bisa dengar ya? Terdengar, Prof. Oke, jadi ada tumor di batang otak yang pecah ini. Jadi dia itu tergeletak gitu, rumahnya di Bekasi sana ya, nggak bisa dia apa-apain. Nah, akhirnya saya mengatakan pada suaminya, ini harus operasi. Dan suaminya setuju ya, ya kita tolong meskipun operasi itu sulit, berisiko ya, tapi harus jalan. Nah, akhirnya suami ini karena nggak punya duit, ya kita itu fundraising namanya. Kita itu apa namanya, mencari bersama-sama ya. Nah, kita itu pekerjaan kita ya, dokter itu begitu ya. Dokter itu di Indonesia itu begitu seninya. Pasien bayar ya seneng lah kita ya, pasien VIP ya seneng lah. Tapi ada kalanya pasien itu nggak bisa bayar. Ya karena nggak punya duit. Karena Indonesia kan sistemnya beda ya, nggak bisa duit ya. Ya tetap kita harus layani dengan senyum yang sama ya. Jadi pasien ini bahkan bukan hanya kita gratisin, kita itu fundraise ya. Kita cari dana bersama-sama. Biasa itu kadang-kadang saya minta bos-bos Nasmoko, ayo dong bantuin, sumbangin. Karena nih pasien ini perlu dana gede untuk operasi, ICU, dan sebagainya ya. Nah, saya punya murid di kedokteran UPH itu ya, kalau hari pertama itu kan jumpa kita sekian ratus orang ya, tak ajakin ketemu mereka. Ayo dong, kamu bantu. Nah, murid-murid itu, oke dok, saya nggak beli Starbucks lah, 3 bulan, sumbangin. Oke dok, saya nggak makan di Sushi Teh lah, gue sumbangin. Akhirnya terkumpullah duit sekian ratus juta untuk operasi pasien ini ya. Jadi pasien ini operasinya kembali lagi sulit banget, ya tumornya di batang otak. Nah,
Ini suaminya ya, suaminya selesai operasi. Nah, ini pasiennya duduk begini. Jadi operasi itu namanya posisinya duduk. Ini sulit banget ya. Kemarin kembali lagi, nih dokternya juga begitu, nengadah begini ya. Karena posisi tumornya ada di otak kecil di sini. Nah, tumornya tuh ngumpet di sini. Ya, ini tumor yang pecah, yang bikin celaka. Tetapi kalau bisa diangkat, orangnya jadi survive, jadi bisa hidup lagi. Nah, inilah ceritanya ya. Jadi pasien saya begini itu kita perjuangkan, meskipun ya kembali lagi nggak ada duit ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Apa namanya, kalau perlu tadi itu kita yang cari duit. Nah, jadi dokter di Indonesia itu lebih heboh. Kalau di Amerika itu, aduh, pasien nggak punya duit bukan urusan dokter, itu urusan Joe Biden itu, presidennya dong suruh cariin duit. Sini enggak, sini kita yang harus fundraising ya. Jadi kadang-kadang kembali lagi kita tuh ngeblas, ayo dong bantu-bantu, itu untuk pasien-pasien seperti ini ya. Karena apa? Karena dia itu curable, dia itu bisa dibereskan ya. Memang sulit banget, beresiko, tapi bisa beres, sekali beres-beres. Sampai sekarang dia masih hidup, masih sering ketemu kita ya. Nah ini contoh lain di Palembang nih ya, seorang muda juga gitu, habis melahirkan ternyata dia itu ada ya pembuluh darah yang melendung nih, lihat. Pembuluh darahnya melendung di dalam otak dia. Nah ini operasinya di Palembang dengan tim kita, ini otak yang gurih tadi ya, memang legit kan ya, lihat legit banget ya. Nah, ini di split begitu ya, disisihkan, kita lihat di bawahnya tuh strukturnya penting banget ya. Ini operasi ini digedein 20 kali, sehingga apa namanya kelihatan jelas begini ya kan, nggak boleh keliru ya. Di sini ada kabel-kabel saraf otak yang nih, misalnya ini kabel saraf yang putih ini di mata ini. Kalau sampai kecolok orangnya buta, ini pembuluh darah ini ya. Kalau sampai dia rusak, stroke. Nah, jadi hati-hati banget ya. Ini namanya operasi mikro ya. Jadi ini yang melendung pembuluh darah ini harus dijepit. Dijepit supaya dia nggak stroke. Sebab kalau dia pecah, dia bikin stroke namanya ya. Oke, jadi ini namanya clipping, operasi clipping ini ya, dijepit seperti ini ya. Nah, jadi begitulah kerjaan kita itu, serem-serem begitu ya di dalam otak itu ya. Selesai dicuci, nah kita lihat ini pasiennya bangun lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dokter itu, aduh paling seneng kalau lihat pasiennya sembuh kembali setelah tindakan yang sulit ya, itu harga yang paling mahal untuk dokter itu ya. Dibayar syukur enggak ya nggak apa-apa, karena begitu memang begitu namanya makhluk sosial itu begitu ya. Oke, ini contoh lain ya, seorang anak 10 tahun dari Hong Kong nih ya, ini ada kelainan itu seperti apa namanya ambeien varises gitu ya di dalam otaknya. Itu juga gitu, ini kalau pecah dia stroke ya. Nah akhirnya kita operasi ya, ini dengan teknologi yang cukup canggih ya, dengan mikroskop, dengan monitor-monitor waktu operasinya ya. Jadi selama operasi itu ada gambaran merah hijau itu monitornya. Supaya waktu operasinya jangan keliru. Mana yang apa namanya, yang seperti ambeien, mana yang normalnya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan ya. Ini seperti itu. Ini monitor semua ya. Nah, jadi sampai semua diambil. Nah, akhirnya pasien ini cured ya. Cure itu beres oleh operasi itu ya, jadi ada operasi yang bisa dibereskan. Ini pasiennya pulang ke Hong Kong, dada-dada dulu ya, minta oleh-oleh apa, Pak Dokter, ya, di Hong Kong itu kan terkenal dimsumnya ya, nanti bawa dimsum dari Hong Kong. Nah ini contoh lain ya, contoh lain ini pasien itu namanya kelainan gerak ini ya, ini lihat bergerak-gerak begini setiap menit ini ya. Aduh ini mahasiswa dari Jogja ya, sampai akhir ini Dokter Made itu tim kita ya, masang namanya chip implant. Ya, ini stimulation chip ini kita pasang di otak si pasien tadi. Nah, sehingga setelah dipasang berhasil, dia nggak gerak-gerak lagi ya. Nah, ini juga sama, ini chip ini mahal banget loh. Ini harganya lebih mahal dari mobil Avanza kali ya. Mobil apa ya dari Nasmoko? Ini harganya 400 juta Pak Hartono. Chipnya saja loh ya. Jadi kalau komplit lebih dari 500 juta itu sama mobil dapat berapa ya? Nanti dilihat ya Grace dapat berapa itu ya. Nah, jadi kembali lagi, ini barang mahal dan sulit, dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini pasiennya sekarang bisa jalan-jalan, nah. Tapi kembali lagi, karena dia itu, ya ini tujuan untuk bantu dia, akhirnya kita tadi itu menggalang dana lagi seperti biasa ya, minta ke bank-bank itu BCA, Bank CIMB, pokoknya kita tuh yang ikut heboh, sampai terkumpul dananya. Karena kembali lagi, ini mahal ya mahal, tapi masa depan seorang muda, yang masih produktif ya, itu yang membuat kita memperjuangkan begitu ya. Nah, jadi ini adalah penyakit yang namanya Tourette syndrome, yang gerak-gerak tadi ya. Itu penyakit yang langka banget ya, langka banget.
Dan kemarin kita lakukan pemasangan brain chip itu baru akhirnya bisa berhasil gerakannya dikurangin atau dihilangkan ya. Oke, yang kedua namanya avoidable ya. Avoidable itu bisa dihindarkan ya. Jadi Bapak Ibu yang ini kembali lagi Bapak Ibu janji ya. Jadi duta-duta kita ya. Ayo kita lihatin teman-teman masyarakat Semarang, keluarga besar Nasmoko dan lain-lainnya. Ayo dong. Ini avoidable. Artinya bisa dihindarkan. Jadi ini kita bicara masalah stroke namanya. Stroke itu adalah penyakit yang dia itu nomor 2 pembunuh di dunia, nomor 1 penyakit jantung ya. Tetapi dia itu pembuat cacat nomor 1 di dunia. Hati-hati ya. Jadi bukan nomor 1-nya, tapi kita cari hati-hati dia pembuat cacat nomor 1 di dunia. Hati-hati kalau ketemu berurusan yang namanya stroke ini ya. Jadi definisi stroke adalah kalau ada kelainan di pembuluh darah di otak. Kelainan itu bisa macet, bisa juga pecah. Ada 2 macam ya. Nah, tempat yang macet atau pecah itu daerah yang dialiri ikut mati semua. Dan problemnya adalah kalau udah dialiri mati, otaknya mati, 5 menit nggak bakal bangun lagi, nggak bisa. Itulah bedanya otak dengan jantung. Jantung itu kalau mati digenjot bisa hidup lagi, tapi otak nggak bisa. Dan itu nggak kembali seumur hidup. Itu namanya stroke ya. Hati-hati, ini serem banget ya. Jadi stroke kembali lagi ada 2, yang tidak berdarah dan berdarah. Dan yang berdarah ini, stroke yang berdarah itu 80% disebabkan oleh darah tinggi, hipertensi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau belum pernah tensi, waduh kebangetan dong ya. Harus tensi lah ya, tensi itu gampang, gratis di mana-mana. Beli alatnya juga murah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai keluarga riwayat hipertensi, buruan beli. Serius ya, dicek sendiri. Karena tensi itu saya juga paling takut. Mama saya darah tinggi, kita anak semua 5 udah darah tinggi loh. Jadi saya udah minum obat tuh 20 tahun lebih kali. Saya tahu itu nggak bakal berhenti seumur hidup. Saya nggak mau, takut itu. Kalau berhenti, stop, aduh amit ya. Jadi darah tinggi, Bapak Ibu sekalian, ayo jadi duta kisah. Ngomong dong sama teman kerabat, saudara, kalau kamu darah tinggi, ayo diperiksa. Kalau benar darah tinggi, buruan berobat ke dokter setempat. Dokter langganan, dokter keluarga setempat, ya semua dokter juga bisa kalau urusan darah tinggi. Ini penting sekali, karena itu kontribusinya 80% menjadi stroke ya, hati-hati ya. Nah itu yang non hipertensi tadi itu ya, yang aneurisma operasi tadi itu yang seperti stroke ya, disebut stroke juga ya, tapi yang bukan karena darah tinggi ya. Jadi hati-hati ya, menyumbang 80%. Ini adalah orang-orang yang kena stroke berat, sehingga menjadi cacat seperti tanaman. Tanaman itu disebut kayak orang intelektualnya vegetatif ya. Jadi orang-orang ini hidup, jantungnya masih berdenyut, napasnya masih ada, tapi dia itu udah sama sekali pelongo-pelongo begitu, nggak kenal siapapun juga. Ini namanya vegetatif. Kalau dikasih makan lewat selang, dia hidup. Kalau nggak kasih makan, ya mati. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, stroke itu pembuat cacat nomor 1 di dunia. Hati-hati ya. Ini dulu orang paling ganteng sepontianak. Aduh kena stroke, sekarang siapa yang mau? Ya sisa gantengnya masih ada, tapi ya siapa yang mau? Serius ya. Jadi kalau sampai stroke yang terberat, yang menjadi vegetatif begitu, luar biasa dampaknya. Luar biasa ya, ke pasiennya, ke keluarganya, ke lingkungannya, semua ikut terdampak. Jadi itu stroke yang membuat cacat nomor 1 di dunia. Ya, ini stroke Bapak Ibu sekalian, ada faktor-faktor risiko yang modifiable. Modifiable itu bisa dihindarkan. Oke. Jadi kembali lagi hipertensi, rokok, penyakit jantung, penyakit gula, ini semua kan barang-barang yang bisa dicek dan barang-barang yang bisa dikontrol, kan begitu dong. Hipertensi nggak bisa sembuh udah pasti, yang esensial nggak bisa sembuh. Tapi bisa dikontrol pakai obat, udah pasti. Kalau nggak mau kontrol obat, ya udah tuh namanya nantang. Nantang. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya jarak ya. Jarak tahu nggak? Jarak tuh udah tahu ada singa di situ, kok dijawil-jawil nanti dikeletak singonya gitu ya. Nah ini kembali lagi barang-barang yang periksa tuh gampang banget, di mana-mana juga bisa, gampang, tidak mahal lagi. Jadi kalau ini tidak dilakukan ya kebangetan. Nah makanya Bapak Ibu sekalian jadi duta kita, ayo dong dicek di mana aja, di klinik-klinik di sebelah rumah juga ada kok ya. Nah, kalau yang unmodifiable, masalah makin lanjut usia, makin stroke, ya itu tentu resiko yang tidak bisa dielakkan. Tapi ini bisa dielakkan ya.
Jadi kalau masih ngerokok, masih minum-minum minuman keras tiap hari, nggak pernah tensi, makan minum nggak ada berhentinya, waduh hati-hati. Hati-hati karena itu resiko besar untuk stroke ya. Susah loh stroke itu, benar-benar susah, amit-amit ya. Nah, jadi itu yang stroke yang avoidable ya. Ini contoh lain yang controllable. Ini seorang wanita muda lagi check up gitu ya. Ada tumor kecil segede segede itu loh, kentos salak gitu ya di otak belakang. Nah, ini karena tumornya masih kecil ya, saya bilang, gimana Bu, mau diambil sekarang apa nunggu? Nah, si ibu bilang, ambil aja, buang aja sekarang, jangan nunggu. Ya benar juga ya, karena kalau operasi makin gede, makin susah, lengket di mana-mana nanti. Sehingga si ibu ini, kita bisa angkat tumornya, ya tumornya jinak, tapi banyak darah. Nih lihat tumornya kita angkat ya, ini segede kentos salak gitu ya. Jadi kalau sampai terlambat, makin susah operasinya. Nah, ini udah diangkat total begitu, nah dia itu cure dan controllable. Kita kontrol udah bertahun-tahun, nggak pernah nembuh lagi. Jadi si ibu ini terbebas dari tumor yang mengancam masa depannya itu. Kalau kita nggak angkat, ya ini si ibu habis operasi bisa lompat-lompat. Kan begitu ya, ini diagnosa patologinya tumor hemangioblastoma termasuk yang jinak ya. Nah itu contohnya. Ini contoh lain lagi, seorang pasien, aduh ini tumor susahnya setengah mati, amit-amit dia. Dia pegawai sebuah bank dari Makassar, aduh susah banget. Tapi kembali lagi ya udah risiko pekerjaan kita ya. Jadi ini namanya operasi mikro, di sini dibukanya, ibunya tuh tengkurap gitu ya posisinya ya. Nah ini begini, ini tumornya di sini, di sela-sela ini yang putih-putih itu saraf. Ini jaraknya hanya 5 mili, itu koridor untuk mengambil tumor yang merah ini ya. Nggak boleh ngenain ini, kalau dikenain dia bisa budek, bisa menyong, bisa nggak nelen. Nah, jadi operasinya lewat di koridor ini ya. Nah, ini kembali lagi, aduh, susah, serem, tapi ya kembali lagi itu tantangan kita. Karena, tumor-tumor jinak begitu harus dibereskan. Ya, akhirnya ibu ini operasi, selesai operasi kita lakukan knife, dan kemudian dia udah, pensiun dari bank, bisa bekerja yang lain-lain lagi ya. Nah ini adalah pasien dengan tumor yang controllable. Nah Bapak Ibu sekalian, ada juga cerita, tidak semua cerita itu bagus ya. Ini cerita ini namanya uncurable. Uncurable itu adalah kanker di otak. Namanya glioblastoma multiforme ini, GBM singkatannya ya. Aduh ini meskipun operasi, meskipun disinar, meskipun di kemoterapi, tetap saja dia akan meninggal dunia. Dari 1 sampai 3 sampai 4 tahun. Di seluruh dunia begitu. Jadi itu kita berprinsip ya, berdasarkan di Indonesia itu ya kita harus sama standarnya dengan luar negeri. Artinya ada hal yang kita nggak bisa. Ini yang namanya GBM ini mau di Amerika, mau di Jerman, mau dimanapun juga sama ujung-ujungnya, meninggal ya meninggal. Aduh betapa susahnya ngomongnya. Tapi kembali lagi di dalam dunia teknologi kedokteran ya, khususnya di bagian otak itu ya, ada hal-hal yang kita bisa lakukan, ada yang kita bisa hindarkan, ada juga yang kita nggak bisa. Seperti kanker di otak ini nggak bisa benar-benar serius ya. Ini contohnya ya, ini adalah MRI dari beberapa pasien ya, ini namanya batang otak ya. Yang saya bilang tadi, nyawa orang itu ada di sini loh. Ya, ini ada tumor di dalam batang otak. Kalau tumornya jinak, kita bisa operasi kayak wanita muda yang 29 tahun tadi toh. Tapi ada juga tumornya ganas, dari MRI aja kelihatan nih. Tumornya, jadi si batang otak itu berubah jadi kanker semua. Ini namanya kanker batang otak. Kanker ini udah jelas. Bentuknya difus begini. Ini, aduh, anak umur kira-kira 9 tahun dari Kupang. Datang dengan orang tuanya. Saya udah ngomong ya, anaknya suruh nonton TV di depan, saya ngobrol dengan orang tuanya. Pak, ini nggak bisa. Jadi ini namanya kanker batang otak itu nggak bisa. Jadi dioperasi tidak mungkin, karena ini nggak ada batasnya seperti akar pohon beringin di dalam batang otak, nggak bisa. Operasi nggak bisa, kalau toh di biopsi, di sinar, di kemo juga paling-paling itu manjangin umur sekian bulan. Juga kualitas hidupnya nggak akan bagus, jadi orangnya kayak, aduh, udah kayak yang seperti tanaman tadi itu, aku bilang ya. Jadi saya bilang, Pak, kalau menurut saya udahlah, ini memang sudah ceritanya begitu, jangan diapa-apain lagi. Jadi teknologi manusia di sini dan di mana-mana nggak bisa. Jadi kalau kita mengatakan nggak bisa, kembali lagi dia mau ke Amerika pun jawabannya akan sama.
Jadi orang tua ini, ya udah dok, saya percaya kok. Cuma kita tuh orang dari Kupang, ya kepercayaannya kalau bisa anak itu pengen meninggalnya di kampungnya dok. Kalau gitu buru-buru pulang besok, karena anak ini datang ini sudah agak lumpuh ya, ada sulit menelan. Ya betul, dia pulang, ibunya memberi kabar kita. Kira-kira 3 hari kemudian dok, anak itu udah dipanggil Tuhan di kampungnya. Ya udah kami ikhlas, memang begitu ceritanya. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, di otak itu serem ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang, aduh saya mesti ngomong hal-hal yang nggak nyaman didengar, tetapi ya begitu kenyataannya. Dan kembali lagi apa yang kita omongkan itu selalu benar memang ya. Ada orang nggak keterima, tanya sana, tanya sini ya boleh silahkan tanya, ya itu lumrah lah ya, namanya second opinion. Tapi kembali jangan asal tanyanya benar yang benar aja ya, dokter yang benar dong, jangan yang nggak ngerti, yang ada nyoba yang aneh-aneh, tetap nggak bisa nanti malah nggak keru-keruan ya. Jadi itulah kanker di otak yang sampai saat ini teknologi belum bisa. Nah ini contohnya tadi kan, ini di batang otaknya udah jadi kanker semua. Nah ini yang contoh yang terakhir ini kita tahu ya, namanya apa namanya Ronald Reagan. Ronald Reagan itu check up-nya udah top-topan ya, semua udah. Tapi ya kembali lagi dalam dunia otak itu ada hal-hal tertentu yang meskipun sudah check up tuh nggak bisa. Nah ini namanya Alzheimer tadi ya, Alzheimer itu pikun. Pikun itu ada beberapa macam, salah satu namanya Alzheimer ini. Salah-salahnya pada mati begitu. Pada mati, jadi orang itu seperti Ronald Reagan itu ya, dia waktu presiden kan udah cek kok. Tapi selesai dia menjabat, dia itu mulai lupa tadi pagi makan apa, kemarin taruh barang di mana lupa. Lama-lama kemudian, ya berapa tahun kemudian dia nggak tahu lagi Nancy Reagan yang mana, akhirnya dia meninggal kalau tidak salah 10 tahun setelah diagnosis. Nah jadi yang namanya pikun Alzheimer ini hal yang juga, aduh sampai sekarang kita udah melakukan riset di mana-mana, tetap sampai detik ini nggak ada jawaban yang menyelesaikan. Alzheimer itu ya nasib, nggak bisa ya. Jadi itu kembali lagi di dalam otak itu hal tertentu yang nggak bisa. Nah, seperti kanker otak dan seperti Alzheimer ini hal yang sampai detik ini kita nggak bisa. Nah, itu tentang otak Bapak Ibu sekalian ya. Gimana? Serem dan menarik ya. Jadi ada hal tapi yang kita bisa lakukan loh ya. Banyak cara-cara bagaimana kita menghindarkan dari sakit yang aneh-aneh toh. Nah ini namanya check up otak. Saya sarankan ya Bapak Ibu sekalian ya, yang ada rezeki lah untuk MRI ya. MRI itu banyak di rumah sakit, semua ada di Semarang, di Jogja semua ada, bisa pasti. Itu nggak ada ruginya. Jadi kembali lagi dicek itu apakah kemungkinan stroke, apakah kemungkinan terjadi penyakit lain ya. Ini MRA, pembuluh darahnya di otak toh. Apakah tumor kecil seperti ibu yang lompat-lompat tadi kan, itu semua bisa dicek. Jadi time is a brain ya. Hati-hati ya. Jadi kembali lagi ini tentu saja animasi. Kalau di Jakarta itu sampai kita memberikan ceramah ya. Hati-hati kalau stroke itu ya, di waktu itu udah hitungannya jam. Sampai ini helikopternya Pak James Riyadi kita pinjam juga untuk jemput pasien. Ya, jemput Jakarta itu luar biasa, kalau lagi macet itu bisa 4 jam. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau ada helikopter kenapa cuma dipakai orang-orang kaya, kita juga boleh dong. Ya nyewa nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita ceramah di Jakarta itu Bapak Ibu sekalian, sediain ya $3.000 di bantal itu ya, amit-amit ada sesuatu yang perlu mendadak, panggil helikopter. Dulu orang kan nggak mikir bisa ternyata, karena helikopter itu bisa mencolok ya di lapangan bola, bisa mencolok di gedung-gedung tinggi begitu ya. Itu yang kita promosikan. Kenapa tidak kan begitu dong ya? Nah ini akhirnya diperlukan operasi yang segera, karena operasi itu harus dalam waktu hitungan, nggak boleh jam-jaman, harus semua siap kamar operasinya ya, sampai dokternya teler habis operasi mesti ini cleaning service kita tuh mesti bisa refleksi. Jadi dokternya kan stres tuh, kalau dokter bedah otak dia harus direfleksi, itu asistennya jalan terus, kita direfleksi gitu ya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya, itu kalau operasi otak. Mudah-mudahan ini bisa membekali ya. Ini contohnya gitu, dokternya itu banyak fansnya ya, dipinjemin kapal, dipinjemin boat ya. Dokternya kan nggak punya duit untuk beli, ya nggak bisa dong. Paling-paling beli mobil, tapi beli kapal nggak bisa. Nah jadi begini, kita tuh bisa ya sekali-kali fun gitu ya. Akhirnya kita juga dengan orang berbahasa Arab di seluruh Indonesia, kita kadang-kadang ketemu begitu ya. Oke Grace, saya rasa begitu ya sharing kita. Mudah-mudahan gampang dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian ya.
Baik Prof, terima kasih banyak atas ilmunya, atas informasinya sore hari ini. Baik Prof, seperti yang tadi Prof sampaikan, Prof juga memberikan sebuah pertanyaan untuk kita, kenapa otak itu gurih. Nah ini Prof ada sebuah power bank yang akan kami bagikan untuk Nasmoko Lovers yang bisa menjawab. Baik, namun sebelumnya Prof, seperti yang telah Prof sampaikan tadi, mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari beberapa Nasmoko Lover yang sudah bergabung. Jujur Prof, terus terang, video ataupun pemaparan yang Prof sampaikan tadi bikin saya menghela nafas cukup panjang. Ngeri, tetapi juga satu hal yang membuat saya semakin mengidolakan Prof Eka, yaitu yang saya tahu Prof Eka itu suka sekali membagikan ilmunya atau sharing ilmu. Bahkan ketika kalau nggak salah Prof juga sempat isolasi mandiri dan itu masih menyelenggarakan webinar, betul ya Prof? Saya pengen tahu sebetulnya alasannya apa sih Prof sampai Prof bisa memiliki jiwa jiwa sosial juga yang bisa saya bilang jiwa sosial yang begitu tinggi. Itu sebetulnya alasan atau yang mendasari apa sih Prof? Oke Grace, terima kasih. Jadi ya sebenarnya sih nggak sosial kok ya, cuman jadi saya itu merasa biasa-biasa saja ya. Jadi masalah ketika saya kena COVID itu memang, waduh, malam pertama itu sudah mikirnya yang bukan-bukan. Saya melihat paru-parunya udah bonyok sepertiga, labnya udah jelek ya. Jujur malam pertama itu stres banget di rumah sakit COVID ya. Aduh, sudah bikin wasiat tuh anak saya ya, nanti kalau aku mati kuburnya di sini aja ya. Itu gimana? Benar-benar malah jadi bermelo-melo begitu ya. Hari kedua saya pikir ini bisa gila saya nanti kalau jadi nggak karu-karuan begini. Akhirnya ya saya masih bisa bicara kok. Dan ketika saya kena COVID itu ya memang kalau berdiri itu bisa ambruk, bisa sesek. Jalan juga nyesek, tapi kalau ngomong tuh enggak, ngomong tuh bisa terus ya. Nah akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak kerja aja ya daripada bermelo-melo di kamar. Nah, akhirnya justru saya cari mahasiswa saja, ayo kita kasih kuliah ya, kita kasih kuliah idenya dan kembali lagi malah ayo kita bisa bikin webinar. Kita bisa bikin webinar. Nah begitu Grace ceritanya. Jadi kalau aku diem aja, jadi orang yang sakit itu ya maaf ya, saya nggak ngerti apa namanya konsepnya. Jadi kalau sakit terus diem-diem saja, bermelo-melo, mikir nanti gimana ya, suamiku kawin lagi nggak kalau mati ya, itu kan jadi ceritanya malah aneh-aneh. Jadi kalau menurut saya itu malah tidak positif ya. Apa yang membuat seorang pasien itu bisa recover dengan baik? Ya tentu kecuali obat yang baik, dokter yang baik, kita perlu jadi pasien yang baik. Jadi pasien yang baik itu apa? Ya nurut obatnya, suruh latihan ya nurut, bahkan saya itu latihannya itu lebih dari yang disuruh. Jadi kembali lagi kan COVID itu kan di paru-paru ya, di sini virusnya toh. Nah jadi kalau saya bicara itu latihan terus Chris. Kalau aku hanya terbaring, cuman dengerin musik, baca majalah, telepon-telepon tuh menurut aku malah justru nggak bergerak itu paru-parunya. Sehingga justru saya kasih kuliah, kita sehari bisa 3 webinar itu ketika saya dirawat di rumah sakit ya. Tapi menurut saya itu lebih positif, jadi saya nggak mikir yang aneh-aneh. Akhirnya 2 minggu itu nggak kerasa, oh udah 2 minggu ya. Jadi bayangkan kalau orang itu dirasa disiksa, kamarnya kecil, apa namanya, sebelah-sebelahnya pada nangis, itu kan kayak disiksa gitu ya. Jadi begitu kira-kira, maka amit-amit ya kalau ada orang yang sakit tapi masih bisa bergerak, masih bisa produktif, kalau saya pribadi, kenapa tidak? Jangan hanya diem-diem saja. Aduh, orang bilang, Kak kamu tuh gila, ngapain? Kamu sendiri sudah satu di kuburan kaki, satu di dunia, masih mikirin orang lain. Ya enggak lah, kalau aku diem aja ngapain, saya bilang begitu. Emangnya kalau dimatiin semua HP saya terus saya sembuh, kan juga enggak. Jadi saya berpikiran begitu Grace, artinya bukan sosial ya, tapi saya sendiri memang ketika saya berproduksi ngapain aja itu menurut saya malah energi yang positif untuk sayanya gitu Grace kira-kira. Baik, jadi yang paling penting adalah membuat otak kita untuk tetap berpikir positif ya Prof. Prof, kalau olahraga untuk otak sebetulnya ada nggak sih Prof? Apakah ada Prof olahraga untuk otak kita? Wah, olahraganya kan bukan seperti badan dong. Kalau badan udah jelas, semua orang harus berolahraga ya. Juga tips kita di masa COVID ini jangan lupa berolahraga ya. Karena semua orang
semua orang depresi di rumah ya, tetapi kalau melupakan olahraga, hati-hati ya, itu penting banget. Saya sarannya semua orang tetap berolahraga meskipun di rumah atau di kebun sendiri atau di klasternya kalau pas nggak ada orang begitu ya. Nah, otak itu nggak ada Grace olahraga yang kayak tubuh, tetapi kembali lagi, tadi kan dibilang kan, otak itu kalau dia produktif, kalau dia eksplorasi sesuatu, berbuat sesuatu, menyelidiki sesuatu, dia itu akan nambah. Itu beda ya, olahraga otaknya itu adalah tadi itu, berpikir positif terus dia nambah sinapsnya tadi ya, nambah jaringannya tadi Grace ya. Nah, jaringan itu akan berhenti kalau manusia juga berhenti. Akhirnya ya tidak produksi, sehingga akhirnya gampang pikun dan sebagainya tuh. Tapi kalau olahraga otak itu begitu, mikir ini, gimana ya sekarang itu bengkelnya Nasmoko kok cuma 100 per bulan, gimana caranya mau 250, harus mana lagi, begitu dong. Nah misalnya, karena caranya apa ya, say hello kepada customernya, kalau datengin kan nggak bisa, lagi PPMK, itu kan nggak bisa. PPKM ya kan, caranya begini, pinter tuh, artinya kita say hello dengan customer, tetap menjaga hubungan dengan mereka, nyumbang sesuatu yang itu menurut saya itu olahraga otak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mendengarkan saya ngoceh itu olahraga. Kalau ngerti ya, kecuali tidak konsentrasi main diri itu, tapi kalau dia ngerti itu olahraga udah pasti. Kemudian mikir, iya ya saya mau apa lagi, Dokter Eka udah mengatakan begini, saya partisipasi nggak? Semua itu olahraga. Jadi olahraga itu bukan jungkir balik ya untuk otak, tetapi berpikir sesuatu dan doing something itu olahraga ya. Baik, jadi bisa dibilang bahwa olahraga otak itu diantaranya dengan cara berpikir, kemudian juga tetap menjadi produktif, dan yang paling penting adalah tetap berpikir positif ya Prof. Baik, iya. Nah Prof, ini yang saya perhatikan tadi bahwa ada kerusakan otak yang tidak bisa disembuhkan, seperti contohnya kanker otak atau glioblastoma. Sebetulnya kalau untuk pencegahannya ada nggak sih Prof? Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kerusakan otak permanen. Ya tadi Grace yang kita ngomong ya, yang bisa dihindarkan lebih dari 90% itu misalnya stroke. Ya, jadi di antara semua kelainan dan penyakit otak itu salah satu yang paling serem adalah stroke. Nah, stroke itu ya tadi kan cacatnya udah saya beritahu seperti itu ya. Dan itu 90% bisa dihindarkan. Stroke ya. Kanker nggak bisa. Kanker itu kita nggak ngerti dari mana asalnya, sampai detik ini belum jelas. Ya itu kayak nasib aja, nasib buruk begitu. Itu hal yang nggak bisa dihindarkan. Alzheimer juga nggak bisa. Cuman kalau jadi pikun itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya adalah Alzheimer, tapi juga ada pikun oleh karena stroke. Ya, nah pikun oleh karena stroke itu bisa dihindarkan, iya. Nah jadi tadi itu Bapak Ibu pemirsa harus jadi duta besar kita bagaimana caranya menghindarkan orang-orang terkena stroke, akibatnya banyak sekali kan. Nah itu yang bisa dihindarkan guys. Kalau tumor, kanker itu sampai detik ini nggak bisa dihindarkan. Baik, jadi penyakit seperti glioblastoma atau kanker otak dan Alzheimer itu tidak bisa disembuhkan ya Prof. Nah ini masih membicarakan mengenai Alzheimer, bedanya dengan demensia itu sebetulnya apa ya Prof? Boleh dijelaskan Prof? Demensia itu kata intelek untuk pikun. Kalau orang Indonesia kan bilang pikun, itu namanya demensia ya. Jadi pikun atau demensia itu ada beberapa tipe ya. Tipe pertama Alzheimer itu yang nggak bisa diapa-apain sampai detik ini. Tapi ada tipe yang lain. Tadi itu karena stroke, karena gangguan-gangguan yang lain, infeksi, itu semua kan bisa menimbulkan kepikunan. Nah hal-hal yang itu bisa dihindarkan. Jadi pikun yang Alzheimer nggak bisa ya. Tapi pikun yang non-Alzheimer itu banyak yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan jangan sampai ke sana, itu ada. Gitu ya, jadi pikun itu adalah demensia tadi. Baik, jadi Alzheimer adalah kalau bisa kita bilang pikun yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi demensia atau pikun itu sesuatu yang bisa kita hindari misalnya dengan tetap produktif, tetap berpikir seperti itu ya Prof?
Baik, selain itu juga Prof tadi menyampaikan bahwa otak kita itu tidak pernah tidur. Betul ya, Prof? Nah, apabila otak kita tidak pernah tidur, apakah akan terdampak ketika kita secara fisik juga kurang tidur, Prof? Misalnya nih, kita jam tidurnya berkurang, kemudian apakah ada efeknya dengan otak atau kemampuan berpikir kita, Prof? Nggak jelas ya, Grace, ya gini. Jadi orang tuh nggak bisa tidur, kenapa? Karena stres, kebanyakan mikir yang boten-boten, atau kerja keras, kan beda lagi dong. Ya kalau misalnya pegawai Nasmoko nggak tidur karena mikir jualan kan bagus. Nanti tambah bonusnya, tambah insentifnya, kan begitu dong kira-kira. Tapi kalau orang nggak bisa tidur, nggak ada juntrungannya, udah mikir yang boten-boten, ya nggak perlu dipikirin, sosmednya bikin serem. Nah ini nggak tidur karena ya kenapa ya? Karena salah sendiri. Nah itu beda lagi ceritanya. Nah tentu kalau nggak bisa tidur begitu, nanya insomnia itu berat ya. Itu fisiknya ikut susah nanti. Kalau orang nggak tidur karena tidak bisa tidur karena pemikiran yang over, itu nanti namanya menimbulkan depresi, dan itu pasti berdampak. Jadi tubuhnya nggak bisa bugar lagi dan sebagainya. Itu beda. Kalau otak memang nggak bisa tidur, memang mekanismenya begitu terus, listriknya nggak bisa stop, nggak bisa. Baik, terima kasih Prof. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Nasmoko Lovers atau dari audiens nih Prof. Menurut saya ini juga merupakan pertanyaan mendasar dan mungkin umum dan mungkin saya pun sering mengalaminya. Nah, ini kan kita seringkali dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita mengerjakan dua hal berbeda sekaligus. Misalnya nih, sambil memasak, sambil terima telepon. Nah, itu apakah baik untuk otak kita atau hal tersebut mempunyai dampak yang buruk untuk otak kita, Prof? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi di dunia itu ada banyak tipe manusia. Ada tipe orangnya yang memang sukanya begitu, sukanya itu ngerangkap-ngerangkap. Jadi dia itu memang itu bagusnya orang itu mempunyai kapasitas yang lebih biasanya. Sama ya, misalnya begitu, misalnya dia apa ya, contohnya Nasmoko lagi lah ya, misalnya dia marketingnya Nasmoko. Sembari marketing Nasmoko, dia istrinya jualan apa namanya kue pisang yang enak banget. Ya dia bawa juga promo-promo misalnya, kan nggak nyalain, yang nyalain kalau dia jualan mobil merek lain. Nah misalnya sembari juga jualan roti pisang, di rumah ada lagi sampingannya, ada dia ternak lele atau bunga anggrek atau di rumah. Nah ini kan orang yang ngerangkap-rangkap namanya. Bagus nggak? Ada bagusnya, ada jeleknya. Karena memang biasanya orang yang kreatif ya, orang yang maju tuh seperti itu biasanya. Cuman ruginya orang yang begini biasanya ya tadi itu, dia tuh gampang stres karena dia tuh ngerangkep-rangkep. Ya udah pasti lebih stres. Kan begitu dong. Nah, yang seneng itu bosnya. Kalau dia kerja di Nasmoko, dia kerjanya ngerangkep-rangkep tapi positif dagangannya laku, kan yang seneng bosnya. Tapi kan dia seneng tambah insentif ya. Jadi ini memang ada orang pribadinya seperti itu. Itu namanya pribadi tipe A. Orang yang senengnya bekerja, senang berkompetisi, biasanya gitu, senang orang yang nggak suka nunggu orang lain. Aduh, gue paling capek nungguin rapat. Janji jam 7, jam setengah 8 baru nongol. Itu kesal banget. Ada orang yang begitu. Nah itu biasanya itu orang pribadi tipe I do Grace. Kembali lagi itu biasanya orang maju loh ya, asal dia bener apa namanya cara bekerjanya. Karena sebaliknya juga gitu, ada orang yang pengawan solo ya, dalam arti, aduh satu-satulah. Ya kan, ya nggak beda-beda orang itu. Saya lagi masak, ya masak, gimana nanti kalau ada urusan dagang yang lain. Kan begitu, ada juga orang yang lempeng begitu, itu beda ceritanya lagi. Nah itu biasanya orang yang menyelesaikan pekerjaannya dengan menikmati satu-satu itu tergantung tipe pribadi masing-masing, Grace. Itu dari sononya itu. Memang bisa dilatih dari kecil ya, tapi itu dari sononya itu pribadinya. Baik, jadi kembali lagi itu tergantung pada kepribadian masing-masing untuk bisa melakukan multitasking atau beberapa tugas sekaligus ataupun dikerjakan satu persatu. Nah, kali ini Prof, pertanyaan yang mewakili beberapa orang, berapa kemungkinan sembuh untuk pasien yang stroke batang otak? Mungkin bisa dijelaskan Prof, silahkan. Ya, jadi kembali lagi batang otak tadi gedenya segede jempol begini ya. Itu letaknya kan di belakang ini.
Nah, itu adalah center dari kehidupan kita. Kembali lagi, berapa persen kita nggak bisa ngomong persen, tidak semudah itu. Karena tergantung kenanya di sebelah mana, karena batang otak itu. Jadi, Bapak Ibu kebayang nggak? Ini otak kita itu kan pusat dari semuanya ya. Pusat kaki di sini, pusat tangan di sini, pusat bicara. Jadi, ini semua tuh ada pusat masing-masing. Di mana pusat masing-masing itu memberikan kabel. Jadi misalnya dia pusat untuk menggerakkan tangan kiri ya, di sini pusatnya, kabelnya terus jalan, akhirnya sampai kabel panjang ini, nyampe ke tangan kiri bergerak. Nah, jadi semua itu ada pusatnya. Pusat yang ke lidah saya begitu, saya ngomong lidah saya bergerak, itu pusatnya ke lidah untuk bicara. Jadi kembali lagi, semua pusat itu suatu kabel, jadi kabelnya itu dipilin gitu, dibundelin gitu, nah kabel itu namanya batang otak. Jadi kembali lagi itu kabel sentral yang luar biasa penting karena semua fungsi lewat di situ kan. Nah kembali lagi kalau dia rusak bagaimana tergantung. Kalau dia rusaknya mengenai bagian yang saraf motorik tangan kakinya lumpuh. Jadi kita nggak bisa ngomong persentase dari berapa persen kemungkinannya, belum tentu. Itu kompleks sekali. Yang jelas, kalau rusaknya total, ya pasti orangnya mati, namanya mati batang otak. Itu disebut brain death, brainstem death. Ya, jadi kadang-kadang orang udah di ICU karena kecelakaan, karena stroke di batang otak. Kadang-kadang dokter udah katakan ini udah mati otaknya Pak. Jadi meskipun jantungnya berdenyut, ginjalnya masih bagus, tapi kalau batang otaknya mati kita sebut brain death. Berarti orangnya itu udah meninggal. Nah itu begitu klinisnya. Ya itu kalau di luar negeri seperti di Belgia, itu pengertian saya itu undang-undang negerinya mengatakan bahwa organ tubuh manusia itu bukan punya dia, punya negara. Jadi kalau dia mati batang otak, itu jantungnya, ginjalnya, korneanya, itu semua itu bisa diambil, ditransplantasikan ke orang yang ingin butuh. Nah, jadi itu transplantasi pada saat brain death, pada saat ini donornya, donor hidup. Nah, itu yang nggak pernah terjadi di Indonesia. Ya, itu namanya brainstem, batang otak. Ya, begitu Grace ya. Baik, terima kasih Prof. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Yogyakarta, Prof. Tepatnya dari Bapak atau Ibu Wit dari Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apakah COVID bisa menyerang otak? Nah, silakan Prof. Bagaimana jawabannya? Kira-kira apakah COVID bisa menyerang otak? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi ya, dulu COVID itu kan awal mulanya dari Wuhan itu ya, dari Cina itu ya. Nah, waktu itu kita pernah mengadakan konferensi dengan mereka. Mereka itu menduga bahwa ada COVID yang membuat stroke. Waktu itu dugaan mereka begitu. Kenapa mereka menduga begitu? Karena ada anak muda yang tidak mempunyai resiko stroke, tiba-tiba itu bisa stroke. Ada yang macet atau pendarahan di otaknya pada waktu mereka positif COVID. Jadi itu baru dugaan ya, karena tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Kalau pasiennya itu meninggal, kemudian dibiopsi dan ketemu COVID di situ belum ada. Jadi sampai sekarang kita belum ada riset yang mendalam bahwa COVID bisa ke otak atau tidak. Karena sampai sekarang saya rasa belum pernah ada yang diotopsi sampai diambil jaringan otaknya pada waktu COVID. Nah jadi begitu ya, belum jelas. Tapi yang jelas adalah kalau sampai COVID-nya berat, sampai masuk ICU, nah itu ada namanya badai sitokin ya, badai yang membuat semua rusak. Jadi waktu saya COVID itu ya, aduh Bapak Ibu sekalian, itu fungsi ginjal kreatinnya langsung lompat tinggi sekali, gulanya langsung lompat tinggi sekali, tanda infeksi itu yang mestinya di bawah 10, saya itu 300 sekian, ya sampai timnya dari stres. Jadi itu luar biasa sekali dampaknya. Hati-hati ya, kembali lagi lebih baik menghindarkan terpapar yang seperti tadi dikatakan Pak Kono tadi, itu jauh lebih penting. Jangan coba-coba loh ya, jadi kalau udah COVID berat, masuk rumah sakit, minta ampun, rumah sakitnya nggak ada lagi. Dan kalau toh kena rumah sakit juga belum tentu ya. Ini saya belum tanya teman-teman di ICU, sebab pada waktu COVID yang pertama, ini kan ada second attack ya. Pada waktu first attack, waktu itu sempat pada minggu-minggu pertama itu, aduh teman-teman di ICU itu, jadi kalau masuk ICU itu hanya 20% yang bisa hidup.
yang bisa survive. Jadi kembali lagi kita belum tahu ya, Bapak Ibu sekalian, apakah COVID-nya ke otak apa tidak. Tetapi yang jelas kalau sampai masuk ICU itu organnya banyak yang rusak, yang gagal, termasuk otak. Ya, oke, gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Kali ini masih pertanyaan dari Nasmoko Lovers, dari Faye. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak informasi yang masuk yang cukup membingungkan, bahkan kadang menimbulkan rasa khawatir atau anxiety. Nah, hal tersebut tentunya tidak baik untuk tekanan darah kita atau tensi kita. Menurut Prof, bagaimana Prof? Ya, itu betul sekali ya. Dalam arti, makanya saya katakan tadi ya, jadi Bapak Ibu rajin-rajin tensi ya, yang mempunyai riwayat hipertensi seperti saya. Ya, saya sekarang tensi di rumah juga seminggu 2-3 kali harus tensi. Pastikan tensinya terkontrol ya. Terkontrol itu yang rekomendasi paling bagus tuh jangan lebih dari 120 atasnya ya, sistoliknya. Nah, jadi penting sekali ya, kalau sampai misalnya orangnya stres, depresi, ya memang itu kadang-kadang tidak terhindarkan ya. Tapi dicek, kalau sampai depresi dan seterusnya bikin tensinya naik, itu obatnya ditambahin. Ya, jadi tensi itu kan tergantung pada obatnya. Jadi kontrol tensi itu pakai obat. Obatnya udah cukup atau belum? Nah, tergantung kalau tensinya sudah 120 maksimum itu berarti udah terkontrol. Tapi kembali lagi silakan cek ya, kalau pada masa COVID ini bikin depresi, tensinya naik, itu harus didiskusikan dengan dokter yang memberi obat, apakah perlu naik dosis atau tidak. Ya sama ketika waktu dirawat karena COVID kemarin ya, wah tensi saya itu juga acuk-adul, gula semua, tensi udah naik semua. Akhirnya pada waktu dirawat juga obat tensinya diubah sedikit oleh tim saya lupa itu namanya apa, pakai yang kencingnya banyak itu ya. Nah setelah saya selesai udah sembuh ya balik lagi ke semula. Jadi rajin-rajin kontrol ya, tensi itu kan gampang banget, beli alatnya juga murah. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian yang ada hipertensi, beli alat tensimeternya itu gampang banget kok, gampang dan murah banget. Beli aja, karena itu kembali lagi kalau sudah sampai tensinya naik oleh karena depresi, obatnya harus ikut naik sementara waktu ya. Begitu ya Grace? Baik, Prof ini mungkin masih menyangkut pertanyaan mengenai tensi. Nah untuk tensimeter yang saat ini ada itu kan yang manual dan digital. Apakah ada bedanya, Prof? Sebenarnya sama ya, cuman kembali lagi ya, cuma kalau yang digital itu kadang-kadang kalau ada kerusakan kita tidak bisa ngerti ya. Artinya kalau tensinya kebablasan enggak ya. Kalau Bapak Ibu punya yang digital, nah itu kalau saya bandingin dengan tensi yang lain. Karena yang manual itu sebenarnya paling bagus ya. Manual itu agak ribet, tetapi itu jarang rusak. Jarang rusak. Ya tentu kalau rusak sudah 10 tahun selangnya kaku ya rusak. Tapi itu kan pakai air raksa atau pakai apa itu sebenarnya bagus yang manual. Nah kalau saran saya, kalau Bapak Ibu ragu-ragu, itu tensi yang digital itu pas di klinik atau di mana dicek dengan tetangganya. Jadi kadang-kadang saya itu juga pada saat yang sama pakai 2-3 tensi. Ya tentu nggak bisa 100% sama, tapi ya kira-kira beda 5, beda 10 itu masih akal. Jangan sampai bedanya 30. Jadi saran saya dicek ya, dicek. Jadi gampang kok ngeceknya, beli aja 2, misalnya begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Kali ini pertanyaan dari Bapak Edi Haryanto. Nah, pertanyaannya adalah, pasca kena COVID, apakah ada pengaruhnya ke organ tubuh secara keseluruhan? Kok rasanya kelihatan gampang capek, gampang pusing? Bagaimana, Prof? Ya, Pak Edi, jadi memang begitu, tergantung kemarin COVID-nya berat apa tidak. Ya. Seperti saya sekarang juga napasnya masih agak pendek. Karena kembali lagi saya kena itu, yang putih itu paru saya 30% kena. Sehingga, waktu itu saya kalau jalan tuh ngap banget. Tapi saya jujur rajin banget latihan. Saya, sekarang setiap pagi saya jalan setengah jam minimum. Pagi jam 5:30 itu udah jalan. Karena saya jam 7 saya udah operasi ya. Jadi 5:30, jam 5:15 udah jalan. Itu banyak pengaruhnya Pak Edi. Kembali lagi terutama paru. COVID itu kan nyerang pertama di paru-paru. Ya. Udah pasti. Seperti saya itu saya perlu waktu katanya 2 bulan, 3 bulan. Untuk memulihkan parunya yang putih tadi ya. Nggak bisa sekaligus.
saya bisa jalannya udah syukur kepada Tuhan ya. Kembali lagi, aduh hari pertama kedua jalan aja pakai oksigen. Ya, jadi itu yang jelas karena itu paru. Ya, kalau yang lain udah pasti juga. Ya, makanya tergantung ya. Kembali lagi kalau bisa jangan terpapar COVID. Nomor 2, kalau sampai terpapar harus dicek segera ya. Ya, kasus saya kemarin jujur itu terlambat. Jadi saya udah ngilu-ngilu, itu udah dianggap flu biasa. Ngeceknya baru kira-kira kalau nggak salah 10 hari kemudian ya, jadi itu hampir masuk ICU sehingga efeknya berat. Nah, masih untung bahwa tubuh saya itu responnya bagus dengan obat-obat COVID sehingga kreatinin turun, dan kalau nggak waduh bisa rusak ginjal saya. Itu kalau terlambat semua rusak ya. Jadi kembali lagi tentu banyak efeknya, tapi terutama itu paru. Jadi napasnya kelihatan pendek-pendek begitu, begitu tuh. Itu harus kuncinya banyak latihan. Jadi penyintas COVID seperti saya itu harus latihan banyak. Dan saya olahraganya tadi itu, minimum jalan kaki pagi-pagi sampai keringetan gitu ya. Karena saya udah nggak berani sepedaan nih bolak-balik, pada roboh sepedaan. Saya mending jalan kaki, tapi muter jalannya cepet. Itu ya Pak Edi ya. Baik, terima kasih Prof. Kali ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya, dari Bapak Yove Chandra, ini kebetulan juga teman saya dari kota Semarang, Prof. Apabila kita pernah mengalami gegar otak, apakah ada efek jangka panjangnya, Prof? Oke, Pak Chandra, jadi gegar otak itu juga gitu, tergantung berat atau ringan. Karena itu ada 4 derajat kan, kalau yang namanya gegar otak ringan itu dia habis nabrak atau habis hanya pusing, muntah, itu biasanya sembuhnya sempurna. Ya, tapi kalau udah sampai namanya gegar otak yang istilah kerennya itu memar otak ya, otaknya udah ada yang rusak, wah itu kadang-kadang ada efek jangka panjang ya. Jadi contohnya itu begini, kan saya bilang kemarin ya, ada yang lucu-lucu itu ya, ada paman dari teman saya, yaitu karena nabrak gegar otak berat ya. Waduh, gegar otak berat itu ya gitu. Waktu dia mulai bangun, siuman tuh jadi seperti kita ngomong itu ya. Kita ngomong itu ada remnya, ada gasnya. Ya kan begitu dong. Kita yang aku bilang tadi ya, ada neokortex, ada otak baru. Kita tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita nggak ngomong dong. Nah kan begitu kan ya, semua itu ada batas-batasnya. Nah, ini si paman dari teman saya itu ketika dia sembuh itu remnya blong. Blong itu artinya dia tuh ngomong aja apa yang dia tahu. Nah, waktu dia masih di ICU ya mulai bicara itu, aduh dia itu tiba-tiba ngomong, ini hari ulang tahun pacar saya loh ya, tolong tuh dikirim makanan sama duit. Wah langsung bini tuanya jatuh gedebuk di ICU. Jadi ini cerita yang lucu tapi itu benar terjadi ya, itu gegar otak yang membuat efek yang sampai begitu, banyak sekali efeknya, tergantung berat ringannya. Makanya kalau gegar otaknya itu berat, efeknya macam-macam loh ya. Jadi lumpuh semua itu kan fungsi di otak ya, buta, kurang pendengaran sampai kayak begitu tuh, ngomongnya kebablasan, atau orang yang nangis terus, bisa kembali ketawa terus, aneh-aneh ya, karena semua asal dari brain. Ya, jadi hati-hati. Bapak Ibu sekalian kalau naik mobil, motor jangan ngebut-ngebut ya, kalau sampai gegar otak berat, waduh nanti cilaka lu semua ketahuan lo ya, konangan semua itu. Kalau sekarang bisa kita menyembunyikan, lain kali itu hati-hati itu bisa blong remnya, itu namanya frontal lobe syndrome. Ya, jadi hati-hati ya, kalau udah ngalamin yang begitu-begitu, jadi efeknya bisa jangka panjang itu Pak. Pak Chandra hati-hati menyembunyikannya ya. Gitu Grace ya. Baik, terima kasih Prof. Nah Prof, rupanya banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sepertinya kita harus menambah satu pertanyaan lagi ya Prof ya. Kali ini pertanyaannya datang dari Bapak atau Ibu Meyanto Eko. Saat ini pasien COVID yang kronis bisa mengakibatkan kekurangan oksigen. Padahal otak juga membutuhkan oksigen. Nah, apakah kekurangan oksigen tersebut dapat merusak jaringan otak? Mungkin bisa dijelaskan Prof, silahkan. Oke, jadi Pak Eko, jadi memang betul sekali, itu problem kita saat ini yang serem tuh ya.
Karena kalau nggak salah Menteri udah lapor ke Pak Jokowi, butuhnya oksigen itu dari 200 ton menjadi 1000 ton kalau nggak salah. Dan itu nggak ada loh. Kalau nggak salah juga itu entah benar entah enggak ya, rumah sakit di Bogor atau di mana tuh ya, ada rumah sakit yang tutup karena oksigennya habis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, otak kita itu memerlukan oksigen, yes, udah pasti. Dia tuh butuh oksigen, butuh glukosa namanya yang terus-menerus. Udah pasti. Kalau sampai orang itu misalnya yang efek yang ya oksigen itu kan dibawa naik ke otak lewat darah, aliran darah kan dari jantung, oksigen disedot dari paru-paru masuk ke otak. Itu begitu rutenya ya. Jadi kalau sampai kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Kalau kekurangan oksigennya nol, betul-betul sampai nol, misalnya orang yang berhenti jantungnya, kan ada orang yang sakit jantung mendadak itu kan, tiba-tiba jantungnya berhenti, itu kan sering itu. Tiba-tiba kalau berhenti, otomatis darahnya tidak ke otak, berhenti juga. Berarti otak itu nol oksigennya. Ya, nah kalau oksigen itu nol pada pasien yang berhenti jantung itu, kalau sampai lebih dari 5 menit, ya hitungannya umur itu hanya 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, meskipun orang itu dibawa ke rumah sakit, dipukul jantungnya kan bisa tuh ya, namanya pacu jantung itu kan. Kadang-kadang itu bisa selamat, jantungnya nyaut lagi, hidup lagi. Tetapi orang yang begitu kembali lagi, apalagi lebih dari 10 menit ya, orang jantungnya bisa jalan lagi, tapi otaknya udah banyak yang mati, udah pasti. Nah, orang itu banyak kasus itu. Tiba-tiba pasien datang, dok pasien ya begini aja. Yang udah namanya vegetatif tadi, contohnya ya. Jadi kembali lagi, kalau oksigen sampai berhenti total, itu otak tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit. Nah, memang pada pasien COVID, kembali lagi yang itu nyesek ya, nggak bisa napas dengan baik, nah oksigen kurang. Nah, itu tergantung, kalau nggak ada pasokan oksigen, itu bisa berat. Jadi pada waktu saya kena fase akut itu sampai pakai yang hyperflow namanya. Oksigennya tinggi, masuknya bisa 6 liter per jam. Itu sampai beberapa hari begitu. Karena apa? Karena napas saya itu sesek banget. Dicek dengan darah arteri saya kelihatan bahwa oksigen saya kurang di otak, jadi harus ditambahkan oksigen. Nah itu yang terjadi Pak Eko, kembali lagi itu problem yang rumit ya. Jadi kalau kena COVID yang berat itu harus di ICU itu begitu, karena dicek terus oksigennya cukup atau tidak. Tambahnya berapa? Nah itulah kembali lagi ya, jadi tergantung kekurangannya berapa persen. Kalau oksigennya nggak ada total, itu hanya 5 menit otak bisa bertahan. Nah tentu kalau dia agak kurang, kalau udah megap-megap itu juga begitu. Aduh, itu kalau megap-megapnya, lama-lama kurang oksigennya, lama-lama bisa otaknya jadi nggak jalan. Itu bahaya sekali ya. Kembali lagi, problem besar Pak Eko, makanya jangan sampai kita terpapar lagi. Bayangkan, oksigen aja produksi nasional nggak cukup. Sampai kemarin kan satu kapal Singapura itu ada seorang berdasarab juga, teman saya yang di NUH itu, dia WA, Pak Eka itu loh, anak buah-buah itu ikut kapal tuh sekarang, lagi kirim oksigen ke Indonesia. Jadi dia mengirim oksigen liquid ya, oksigen apa namanya yang wujud cairan mestinya ya. Juga oksigen konsentrator, kan begitu dong. Jadi bayangkan negara sampai kurang oksigen, itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi kembali lagi kita nggak bisa ngubernya, mana bisa mendadak bikin pabrik oksigen. Itu ya untungnya ada luar negeri kirim oksigen dan sebagainya. Ya hati-hati Bapak Ibu sekalian, oksigen itu barang yang sepele, biasa ada, tapi saat ini tuh bisa nggak ada. Begitu ya Grace ya. Baik, terima kasih Prof. Seperti yang telah Prof sampaikan bahwa time is brain dan kita terus berpacu dengan waktu ya Prof. Mohon maaf ini Prof, masih ada satu tambahan pertanyaan lagi karena banyak sekali Prof pertanyaan yang masuk, dan boleh ya Prof berkenan ya. Kali ini dari Inggita, pertanyaannya adalah yang pernah terpapar virus COVID, apakah bisa terpapar lagi Prof? Teorinya bisa, ya. Jadi kembali lagi bisa loh ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya jaga jarak, masker itu penting banget ya. Apalagi sekarang kan kita mengatakan ada varian Delta, India, macam itu. Teorinya bisa loh ya. Jadi hati-hati. Kemarin tuh kembali lagi saya agak ceroboh karena merasa sudah divaksin, udah 2 kali, udah naik. Titer saya naik tinggi, 105 itu waktu dicek. Itu tinggi, karena orang lain nggak bisa naik tinggi.
tapi tetap bisa kena loh ya. Jadi saya masih bisa kena udah pasti, dan juga bisa kena varian yang lain. Ya kan sekarang, aduh nggak tahu nih seperti apa. Karena ada, iya kan varian Delta, ada lagi yang di Peru, ada varian apa namanya Theta. Jadi kira-kira tuh nggak tahu ini virus ini. Dia tuh bisa bermodifikasi terus. Jadi tetap saja nggak bisa nyepelein ya. Jadi penyintas COVID, orang yang pernah COVID jangan merasa jadi sakti mandraguna loh ya. Enggak loh Pak, hati-hati ya. Pokoknya jangan main-main dah. Bener-bener jangan main-main. Saya itu tiap jam orang minta tolong, Dokter Eka tolong dong bantuin ini, om saya, tante saya, kakak saya, adik saya butuh kamar. Butuh kamar aku masih bisa tolong cari-cariin ya di tempat-tempat teman-teman. Tapi kalau butuh ICU udah pasti geleng-geleng kepala, nggak bisa. Gimana ya sudah, nunggu aja di rumah. Antrian tuh bisa 40 lebih. Nah jadi kembali lagi jangan main-main. Ya, saya kembali lagi udah pernah kena dan saya amit-amit jangan kena lagi, dan teman-teman di Nasmoko, keluarga Nasmoko, keluarga customer jangan main-main. Ini kondisi benar-benar serius ya. Saya sendiri udah ngalamin. Aduh, jadi sebelah-sebelah itu rumah sakitnya udah kewalahan semua. Ditambah berapa ratus bed bisa ditambah, tapi tadi itu tenaganya dari mana? Sekarang aja orang udah mikir-mikir siapa lagi. Nakesnya juga pada kena, nakesnya itu kalau positif dia juga harus diisolasi. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, hati-hati situasinya itu saat ini masih genting banget. Saya rasa belum melandai ya, hati-hati. Kalau toh sudah landai juga hati-hati. Tetap yang namanya masker itu udahlah, jangan lepas kecuali di tempat yang sangat aman. Aman itu kita udah yakin di rumah atau yakin di ruangan yang tertutup, baru boleh buka masker dan makan. Jadi udah tolong ya, seperti saya Pak Edi Bertus dan Pak Simon itu jangan diulangin lagi Pak. Kita jangan makan di luar, betul-betul amit-amit. Nah, itu jujur itu kecerobohan kita, jangan lagi diulangin. Apa namanya, betul-betul prihatin ya, karena memang katanya paling bahaya itu pada saat kita makan di luar ya kan, buka masker. Jadi itu yang paling serius tuh situ. Jadi pakai masker selalu, dan maskernya tentu yang bersih, jangan disentuh-sentuh tangan. Saya itu masker ya, saya akan pakai maskernya masker surgical aja ya, tapi ini masker bagi saya nyaman dan proteksinya tinggi, dan saya habis ketemu pasien keliling rumah sakit ya buang, ganti lagi. Jadi sekarang harga masker kan enggak setinggi dulu, jadi kalau kotor ya buang saja ya. Kalau misalnya bisa di reuse, yang bisa ya silakan di reuse. Jadi orang enggak bisa pakai satu masker sehari loh, buka tutup itu tidak recommended. Ya, jadi kalau pakai masker, sedialah beberapa dalam sehari. Kalau toh dicuci, nggak masalah, tapi sehari itu tentu beberapa yang bersih ya, itu penting sekali. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof atas sharingnya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas solusi-solusi serta tipsnya, sangat bermanfaat sekali Prof. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berbincang-bincang secara langsung ya Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof, sukses selalu untuk Prof Eka, salam sehat. Dan juga untuk Nasmoko Lovers yang mungkin saat ini masih bergabung bersama dengan kami, kali ini kembali saya ingin memberikan informasi spesial untuk Anda, yaitu yang pertama adalah untuk pembelian Agya Kalya. Kami memberikan apresiasi untuk tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan juga BUMN dengan memberikan tambahan voucher senilai Rp1 juta. Kemudian kami juga ingin memberikan promo yaitu DP 12 jutaan atau angsuran murah yaitu Rp2 juta atau free cicilan 1 kali program deal cermat. Selain itu juga untuk 50 SPK tercepat event sore hari ini berhak mendapatkan voucher tambahan senilai Rp500.000. Selain itu untuk Anda yang melakukan pembelian Avanza secara cash, Bapak Ibu berhak mendapatkan gratis asuransi selama 1 tahun. Apabila Bapak Ibu melakukan pembelian Avanza secara kredit, minimal mengambil asuransi all risk 2 tahun, mendapatkan tambahan diskon sebesar Rp3 juta dari TVC. Kemudian juga hanya dengan DP 20 jutaan, Bapak Ibu dapat langsung membawa pulang Avanza. Selain itu juga
kami ingin memberikan promo trade-in atau tukar tambah mobil lama melalui Nasmoko Auto Gallery dengan tambahan 2 juta rupiah saja untuk mobil Toyota baru Bapak dan Ibu. Selain itu juga untuk program after sales, promo service juga kami berikan untuk Anda. Di antaranya kami mempunyai Nasmoko Home Service, yaitu Bapak Ibu hanya dari rumah saja dapat memperoleh layanan Toyota ke rumah dan pick up delivery via Nasmoko aplikasi atau website atau chat di kolom komentar nomor WA. Selain itu juga Bapak Ibu, kami ingin memberikan gratis servis berkala sampai dengan servis ke-6 atau 50.000 km. Dan kami juga menyediakan layanan drive-thru. Hanya dengan 15 menit saja tanpa turun, Bapak Ibu dapat memperoleh layanan drive-thru di Nasmoko Majapahit dan Nasmoko Magelang. Baik, nah Bapak Ibu, tentunya sesibuk-sibuknya Anda, sesibuk-sibuknya kita setiap hari, jangan lupa untuk menyempatkan diri berolahraga dan tetap terus berpikir positif. Carilah waktu yang tepat, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita harus mencintai otak dan tubuh kita, khususnya di masa pandemi yang sekarang ini. Hobi yang positif pun harus kita kembangkan agar dapat mencegah kita dari kepikunan dan kerusakan otak yang lainnya. Selain berolahraga, tentunya Bapak Ibu juga dapat membaca buku maupun bercocok tanam dan melakukan hal-hal positif yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Eka dan juga untuk Bapak Ibu Nasmoko Lover, pelanggan Nasmoko maupun calon pelanggan Nasmoko yang sudah bergabung. Semoga talk show kita hari ini dapat memberikan informasi untuk seluruh Nasmoko Lovers. Bagaimana agar otak dan tubuh kita tetap sehat di masa pandemi ini. Stay safe and stay at home. Tetaplah produktif dan salam kami untuk keluarga Anda di rumah. Saya Grace Novita bersama dengan manajemen Nasmoko Group mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Selamat sore.